Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insyaallah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi itu, desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hutan rimbun tampak begitu tenang, seperti lukisan hidup yang dipenuhi aroma tanah basah dan kicau burung yang riang. Matahari baru saja muncul dari balik bukit, menebarkan sinar keemasan yang menembus dedaunan dan menyinari jalan tanah yang masih lembab oleh embun. Di sudut desa, seorang pemuda bernama Putra sudah mulai aktif dengan kegiatan paginya. Meskipun hidupnya sederhana dan yatim sejak kecil, wajahnya selalu menyimpan senyum yang tulus, membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat. Hari-harinya dimulai dengan rutinitas sederhana, menyiram tanaman di kebun kecil di belakang rumah kayunya, membantu tetangga yang memerlukan, dan menyapa anak-anak yang bermain di jalanan desa. Putra bukanlah pemuda biasa. Meski tak memiliki banyak harta, hatinya kaya akan kebaikan. Ia sering membantu warga desa yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, mulai dari menolong membetulkan atap rumah bocor, hingga membantu memindahkan hasil panen. Anak-anak desa tampak senang bermain di dekatnya, karena setiap kali mereka melewati rumahnya, Putra selalu menyapa mereka dengan hangat, kadang bahkan membagikan roti yang baru dipanggang atau buah dari kebunnya. Rutinitas pagi itu berjalan damai, penuh senyum dan tawa kecil anak-anak, hingga sebuah kejadian tak terduga mengubah hari itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat sedang membersihkan kebun, Putra mendengar suara aneh dari arah hutan di pinggir desa. Suara itu terdengar seperti orang yang berjalan tersandung, disertai batuk-batuk lemah. Dengan rasa penasaran, Putra meninggalkan kebunnya sejenak dan melangkah perlahan ke arah suara tersebut, melewati jalan setapak yang sebagian tertutup semak dan daun kering. Setiap langkahnya ringan, tapi matanya tajam memperhatikan bayangan di antara pepohonan. Semakin dekat, terlihat seorang nenek yang tampak kebingungan, tubuhnya lunglai dan langkahnya goyah. Rambutnya memutih, wajahnya lelah, dan matanya yang sayu menatap sekeliling seolah mencari sesuatu yang hilang. "Nenek, apa nenek baik-baik saja?" tanya Putra lembut, sambil melangkah mendekat dan menahan sedikit ketakutannya sendiri. Nenek itu menoleh perlahan, matanya bertemu dengan mata Putra, dan terlihat sekelebat ketakutan yang segera berubah menjadi lega. Ia mengangguk pelan, suaranya serak ketika menjawab, Aku tersesat. Tidak tahu jalan pulang." Putra segera menyadari bahwa nenek itu lelah dan tidak mampu berjalan sendirian. Dengan hati-hati, ia menggandeng tangan nenek itu dan membimbingnya keluar dari hutan. Setiap langkah diiringi suara dedaunan yang berdesir di bawah kaki mereka, sementara angin pagi menyapu wajah mereka dengan sejuk. Sepanjang perjalanan, Putra menenangkan nenek itu dengan kata-kata hangat, bercerita ringan tentang suasana desa, tentang burung-burung yang pagi ini bernyanyi riang, dan tentang anak-anak yang bermain di halaman rumah warga. Nenek itu tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca, tapi tanpa ada rasa lega yang tumbuh perlahan di hatinya. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di jalan desa yang lebih terbuka. Anak-anak yang bermain di jalanan berhenti sejenak menatap, tanpa kagum melihat pemuda itu menolong nenek asing. "Terima kasih, Nak," kata nenek itu lirih, suaranya terdengar parau namun penuh rasa syukur. Putra hanya tersenyum, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Ia merasa bahwa menolong orang tidak pernah salah, dan kepuasan batin ini jauh lebih berharga daripada apapun. Putra kemudian mengajak nenek itu duduk di bangku kayu di tepi jalan, sambil menenangkan tubuhnya yang kelelahan. Mereka duduk sejenak menikmati angin pagi yang sejuk, dedaunan yang berjatuhan perlahan, dan cahaya matahari yang hangat menimpa rambut putih nenek itu. Suasana begitu damai, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi dua jiwa yang baru bertemu. Namun, di balik ketenangan itu, muncul rasa penasaran di benak Putra. Ada sesuatu pada nenek ini yang berbeda dari orang biasa. Cara ia berbicara, cara matanya memandang sekeliling, dan ketenangannya meski tersesat, semuanya menimbulkan pertanyaan dalam hati Putra. Siapakah nenek ini sebenarnya? Mengapa ia tersesat di hutan desa yang cukup dekat dengan pemukiman? Nenek itu tersenyum tipis, seolah membaca pikiran Putra. "Aku hanyalah seorang nenek tua yang tersesat, Nak," katanya sambil tersenyum lembut. Namun ada nada misterius dalam suaranya yang membuat Putra semakin penasaran.
Ia menyadari, ada cerita yang lebih besar dari sekadar seorang nenek yang tersesat di hutan. Setelah beberapa menit, Putra menawarkan diri untuk mengantar nenek itu ke rumahnya, agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Nenek itu mengangguk, dan mereka mulai berjalan perlahan menuju rumah Putra yang sederhana, melewati jalanan desa yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi warga. Dalam perjalanan itu, Putra memperhatikan setiap gerakan nenek itu, memastikan ia aman dan nyaman. Mereka saling bertukar kata-kata ringan, tentang desa, tentang pagi yang cerah, dan tentang kehidupan sederhana yang ternyata mampu membawa kedamaian yang dalam. Sesampainya di rumah, Putra menyiapkan kursi untuk nenek itu duduk dan mengambil beberapa selimut tipis untuk menenangkan tubuhnya yang lelah. Nenek itu menatap rumah kecil Putra dengan mata berbinar, terlihat hangat dan ramah meskipun sederhana. Putra merasa ada ikatan khusus yang mulai terbentuk antara mereka, sebuah hubungan yang dimulai dari kebaikan tulus dan kepedulian yang murni. Hari itu, meski dimulai dengan rutinitas yang biasa, berakhir dengan pengalaman yang begitu mendalam bagi Putra. Ia tidak hanya membantu seorang nenek yang tersesat, tetapi juga belajar tentang kepedulian, empati, dan keindahan hidup sederhana yang dihiasi pertemuan tak terduga. Sementara itu, nenek itu, Bu Rizka, begitu Putra kemudian memanggilnya, menyimpan rahasia yang membuat Putra penasaran. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar seorang nenek tua yang tersesat, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup Putra suatu hari nanti. Saat matahari meninggi, suasana desa tetap damai, namun hati Putra kini dipenuhi rasa ingin tahu. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa setiap pertemuan memiliki makna, dan kebaikan yang tulus selalu menghasilkan ikatan yang hangat dan tak terduga. Episode pertama ini menutup hari dengan ketenangan dan kehangatan, sekaligus meninggalkan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Bu Rizka, nenek yang baru saja ditemuinya di hutan. Hari itu, desa menyaksikan pagi yang damai, tapi juga awal dari sebuah kisah yang akan menginspirasi banyak orang, tentang kebaikan, keberanian, dan hati yang tulus. Putra, pemuda yatim dengan hati besar, baru saja memulai perjalanan hidupnya yang penuh makna, dan setiap langkah yang ia ambil akan membawa pelajaran berharga yang tak terlupakan. Setelah menolong nenek yang tersesat di hutan, Putra merasa ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar memastikan keselamatannya. Ia menatap Bu Rizka dengan lembut, melihat wajahnya yang lelah namun tetap penuh kehormatan, dan berkata, "Nenek, bagaimana kalau nenek singgah di rumahku sejenak? Biar nenek istirahat dan minum sesuatu yang hangat." Bu Rizka menatap Putra dengan mata yang penuh rasa ingin tahu namun juga sedikit ragu. Setelah beberapa detik, ia mengangguk perlahan, tersenyum tipis, dan berkata, "Baiklah, Nak, aku akan ikut." Rumah Putra sederhana tapi hangat. Dinding kayu yang dipoles rapi memantulkan cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela, dan beberapa pot bunga yang ia rawat sendiri menghiasi teras. Bau harum roti yang baru dipanggang dan aroma tanaman dari kebun kecilnya membuat suasana semakin nyaman. Putra segera menyiapkan kursi untuk Bu Rizka dan membawakan teko teh panas lengkap dengan cangkir porselen sederhana. "Silakan, Nenek. Minum teh ini. Aku buat sendiri," kata Putra sambil menuangkan teh ke cangkir. Ia menatap Bu Rizka dengan tulus, ingin memastikan bahwa setiap detail kecil membuatnya merasa aman dan nyaman. Bu Rizka tersenyum, tangannya yang keriput menerima cangkir itu dengan lembut, dan setelah menyeruputnya sedikit, ia menghela napas lega. "Ah, hangat sekali. Terima kasih, Nak," ujarnya dengan suara serak tapi lembut. Putra duduk di seberang Bu Rizka. Ia memperhatikan setiap gerakan nenek itu, bagaimana tangannya yang gemetar memegang cangkir, bagaimana matanya yang tajam menatap sekeliling rumah dengan rasa ingin tahu yang tersimpan rapi. "Nenek, bagaimana nenek bisa tersesat di hutan tadi?" tanya Putra penasaran, meski ia sudah tahu jawabannya sebagian. Bu Rizka tersenyum samar, menundukkan kepalanya sejenak. "Aku hanya berjalan-jalan, tapi pikiranku melayang terlalu jauh, Nak, sehingga aku kehilangan arah. Hutan ini indah tapi kadang membuat orang lupa jalan pulang." Suaranya terdengar lembut, namun setiap kata yang diucapkan membawa kesan kedalaman pengalaman hidup. Putra merasa kagum. Di balik tubuh tua yang lemah, ada ketenangan dan kebijaksanaan yang begitu kuat, sesuatu yang tidak bisa diperoleh hanya dari usia atau pengalaman biasa. Sejenak,
Mereka duduk dalam hening yang nyaman, ditemani aroma teh dan roti hangat. Putra menyadari bahwa ini adalah salah satu momen paling damai dalam hidupnya. Ia tidak hanya menolong seseorang yang membutuhkan, tetapi juga belajar dari kehadiran nenek ini tentang ketenangan batin, kesabaran, dan kehangatan hati yang tulus. Setiap senyum Bu Rizka adalah pelajaran tentang bagaimana menghadapi hidup dengan lembut meski penuh tantangan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat Bu Rizka menyesap teh lagi, tiba-tiba wajahnya menegang, matanya melebar, dan terdengar batuk keras. Putra yang duduk dekat segera merespon. "Nenek, apakah nenek baik-baik saja?" serunya, panik namun tetap tenang. Bu Rizka tersedak teh panas yang baru saja diminumnya. Putra cepat menggerakkan tangan nenek itu ke samping dan menepuk punggungnya perlahan, sambil memegangi pundaknya agar tidak terjatuh. Detik-detik itu terasa seperti jam yang berjalan lambat. Putra menatap Bu Rizka dengan intensitas penuh perhatian. Jantungnya berdebar karena takut kehilangan nenek yang baru saja ditemuinya. Namun setelah beberapa detik yang menegangkan, Bu Rizka mulai membaik. Batuknya mereda, dan ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. "Terima kasih, Nak. Kau menyelamatkanku," kata Bu Rizka, suaranya lembut dan penuh rasa syukur. Putra tersenyum lega, hati dan pikirannya kembali tenang. Setelah insiden itu, mereka duduk kembali, kali ini dengan lebih hati-hati. Putra menuangkan teh yang lebih hangat, dan kali ini Bu Rizka menyeruputnya perlahan-lahan. Mereka mulai berbicara lebih banyak, saling bertukar cerita tentang hidup. Bu Rizka menceritakan sedikit tentang masa mudanya, tentang desa-desa yang pernah ia kunjungi, tentang pekerjaan dan orang-orang yang ditemuinya, namun selalu dengan cara yang samar, tidak pernah menyebutkan kekayaannya atau status sosialnya yang sebenarnya. Setiap cerita mengandung hikmah yang membuat Putra kagum. Ia menyadari, pengalaman hidup nenek ini jauh lebih luas daripada apa yang bisa ditangkap dari wajah dan tubuh tua Bu Rizka. Putra sendiri juga menceritakan tentang kehidupannya. Tentang bagaimana ia hidup tanpa orang tua, tentang kebun kecilnya yang menjadi sumber ketenangan, dan tentang rutinitas sederhana yang selalu ia jalani dengan hati penuh syukur. Suasana rumah kecil itu dipenuhi tawa kecil, senyum, dan kehangatan. Tanpa harta atau kemewahan, rumah Putra terasa penuh dengan cinta dan perhatian, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berkaitan dengan materi. Sambil menatap wajah Bu Rizka, Putra merasa ada ikatan yang mulai terbentuk. Ikatan yang lahir dari kebaikan, dari kepedulian yang murni, dan dari pengalaman hidup yang membentuk karakter seseorang. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa kadang-kadang, pertemuan yang tampak sepele, seperti menolong seorang nenek tersesat, bisa membuka lembaran baru dalam hidup. Bu Rizka, di sisi lain, terlihat nyaman dan damai. Ia menatap Putra dengan rasa hangat yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, seperti ia menemukan ketenangan yang lama hilang. Hari itu berlalu dengan lambat, ditemani suara burung di luar jendela dan aroma teh yang masih tersisa di cangkir. Matahari perlahan naik ke atas kepala, menebarkan cahaya yang lebih terang, namun di rumah kecil itu, suasana tetap hangat, seolah cahaya matahari dan kebaikan Putra menyatu menjadi satu. Bu Rizka mulai membuka sedikit lebih banyak tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia selalu menghargai kebaikan orang lain, dan tentang nilai hidup yang sederhana namun bermakna. Setiap kata yang diucapkannya adalah pelajaran yang membuat Putra merasa semakin bersyukur atas kehidupannya sendiri. Menjelang sore, Bu Rizka terlihat lebih bugar, meski tubuhnya tetap lemah karena usia. Putra menyiapkan makanan ringan untuknya, sambil menatap wajah nenek itu yang kini tampak tenang dan damai. Mereka tertawa bersama atas cerita-cerita ringan, membicarakan hal-hal sederhana seperti bunga di kebun, warna langit, dan suara air dari sumur di dekat rumah. Semua hal kecil itu menjadi momen berharga yang membentuk kedekatan mereka. Namun, di balik semua kehangatan itu, masih ada misteri yang menyelimuti Bu Rizka. Putra tidak bisa menahan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya nenek ini. Ada sesuatu yang berbeda dari setiap kata yang ia ucapkan, dari caranya menatap, dan dari ketenangan yang ia pancarkan meski tersesat di hutan. Putra merasa bahwa ia baru saja bertemu dengan seseorang yang luar biasa, seseorang yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, meski ia belum tahu caranya. Saat matahari mulai condong ke barat, cahaya keemasan menembus jendela,
membiaskan bayangan lembut di lantai kayu. Putra dan Bu Rizka duduk di dekat jendela, menikmati keheningan yang nyaman, sambil menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Hati mereka dipenuhi rasa damai dan syukur, meskipun insiden tersedak teh tadi meninggalkan sedikit ketegangan yang kini berubah menjadi pelajaran berharga. Hari itu berakhir dengan rasa hangat yang membekas di hati Putra. Ia belajar bahwa membantu orang lain tidak hanya memberikan manfaat bagi yang dibantu, tetapi juga mengajarkan keberanian, ketulusan, dan kesabaran bagi diri sendiri. Sementara Bu Rizka, meski tubuhnya tua dan lemah, menemukan ketenangan dan perhatian yang membuatnya merasa dihargai dan aman. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, seolah takdir mempertemukan dua jiwa yang berbeda latar, namun sama-sama dipenuhi kebaikan. Kebaikan dan perhatian terhadap sesama bisa membuka pintu cerita yang lebih besar. Bu Rizka bukan hanya nenek tersesat yang dibantu, ia adalah guru kehidupan bagi Putra, yang dengan kebijaksanaannya mengajarkan nilai kesederhanaan, empati, dan ketulusan. Dan di rumah kecil yang sederhana itu, lahirlah awal hubungan hangat yang akan membawa inspirasi dan pelajaran berharga bagi setiap orang yang mendengar kisah mereka. Hari beranjak malam, suara angin menyapu dedaunan di luar, burung-burung pulang ke sarangnya, dan lampu minyak sederhana di rumah Putra menebarkan cahaya hangat. Putra menatap Bu Rizka yang kini tampak tenang dan nyaman di kursinya. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap pertemuan memiliki makna, setiap kebaikan yang tulus selalu membawa hasil, dan setiap langkah kecil dalam membantu orang lain bisa menjadi awal dari kisah yang lebih besar. Pagi itu desa tampak begitu hidup. Matahari bersinar lembut di atas rumah-rumah kayu sederhana, sementara suara anak-anak yang berlarian di jalanan tanah menambah kehangatan suasana. Putra, yang sudah terbiasa dengan kedamaian desa, bangun lebih pagi dari biasanya, merasakan semangat yang berbeda hari itu. Setelah membantu tetangga menyiram tanaman dan memindahkan hasil panen, ia menatap ke arah rumahnya, melihat Bu Rizka sedang duduk di beranda sambil menatap jalanan desa dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Nenek, hari ini aku ingin mengajak nenek berjalan-jalan di desa," kata Putra sambil tersenyum. Bu Rizka menoleh dan tersenyum tipis. "Baik, Nak. Aku senang berjalan-jalan sambil melihat dunia dari mata yang berbeda," jawabnya lembut. Kata-katanya sederhana, tapi ada kehangatan dan kebijaksanaan yang tersirat dalam setiap suaranya. Mereka berjalan perlahan, menikmati udara pagi yang segar. Anak-anak yang bermain di jalan menatap mereka dengan rasa kagum. Putra mengenalkan Bu Rizka pada beberapa tetangga yang ditemuinya, dan nenek itu membalas sapaan mereka dengan anggukan hormat dan senyum lembut. Suasana damai menyelimuti, seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi dua jiwa yang tengah menikmati kebersamaan sederhana. Bu Rizka, meskipun tampak lemah dan renta, berjalan dengan penuh perhatian. Matanya yang tajam mengamati setiap detail desa, rumah kayu dengan ket yang mulai memudar, pohon mangga yang berbuah lebat di halaman tetangga, bahkan anak-anak yang bermain dengan riang tanpa memikirkan hari esok. Saat mereka melewati sebuah lapangan kecil, Bu Rizka berhenti sejenak, menatap anak-anak yang sedang mengejar layang-layang. Matanya bersinar, seolah mengingat masa lalu yang indah. "Nak, lihat anak-anak itu. Mereka begitu bahagia, tanpa beban. Aku dulu pernah seperti mereka, bebas berlari tanpa takut apapun," kata Bu Rizka sambil tersenyum. Putra menatapnya penuh perhatian. Ia bisa merasakan nostalgia yang terpendam di balik senyum nenek itu. Ada sesuatu dalam setiap kata Bu Rizka yang membuat Putra merasa bahwa ia sedang belajar tentang kehidupan, tentang kebahagiaan yang sederhana dan murni. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar desa, tempat para pedagang mulai menata dagangan mereka. Bu Rizka menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu dan sedikit kekaguman. Ia menyentuh beberapa buah yang dijual dengan lembut, memeriksa kualitasnya dengan teliti, dan sesekali tersenyum kepada pedagang yang menatapnya dengan ramah. Putra memperhatikan setiap gerakan nenek itu, merasa ada keseimbangan antara keanggunan, kesederhanaan, dan kedalaman pengalaman hidup yang terpancar darinya. "Bu Rizka, nenek tampak begitu tahu banyak hal tentang kehidupan," kata Putra pelan, seolah berbicara pada diri sendiri juga. Bu Rizka menatapnya, matanya berkilau. "Nak, hidup mengajarkan kita banyak hal. Tapi bukan semuanya yang terlihat. Banyak cerita tersimpan di balik senyum dan langkah orang," jawabnya lembut. Putra tersenyum,
Menyadari bahwa ia sedang belajar pelajaran berharga tentang kehidupan dari seorang nenek yang baru dikenalnya beberapa hari lalu. Saat mereka berjalan kembali melewati jalanan kecil yang berliku, seorang warga desa tua tiba-tiba menatap Buriska dengan mata yang penuh heran. Wajahnya terlihat tegang, dan ia berbisik pada tetangga di sampingnya. Putra menangkap bisikan itu, meski ia tidak mengerti sepenuhnya. Buriska menatap warga desa itu dengan tenang. Senyum tipis tetap terukir di wajahnya, namun ada sedikit rona kesedihan di matanya. Putra merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul, meskipun suasana pagi tetap damai. "Siapa nenek itu, Nak?" tanya seorang pedagang sambil menatap Buriska dengan campuran rasa kagum dan penasaran. Putra menggenggam tangan Buriska sedikit lebih erat, seolah ingin melindunginya dari tatapan penasaran warga desa. "Dia tamu yang istimewa," jawab Putra singkat, sambil tersenyum. Ia tidak ingin Buriska merasa terganggu oleh perhatian yang berlebihan. Buriska melanjutkan langkahnya dengan tenang, meskipun bisik-bisik warga desa tetap mengikuti setiap langkahnya. Putra menyadari ada sesuatu yang misterius dalam diri Buriska. Ada sejarah yang tersembunyi, sebuah masa lalu yang tidak mudah diungkap. Warga desa yang menatapnya tampak seperti mengenali sesuatu, tapi enggan mengatakannya. Putra menatap nenek itu, merasakan ketegangan yang lembut namun nyata. Mereka berhenti di sebuah taman kecil, tempat anak-anak bermain. Buriska duduk di bangku kayu, memandangi anak-anak dengan senyum yang tenang. Putra duduk di sebelahnya, diam-diam mengamati gerakan tangan nenek itu yang menutup wajahnya sejenak, seperti menahan emosi. "Nenek, apa nenek baik-baik saja?" tanya Putra lembut. Buriska mengangguk, menatap Putra, dan tersenyum. "Aku baik, Nak. Hanya teringat masa lalu yang lama sekali," jawabnya pelan, suaranya penuh nostalgia. Putra merasakan ada cerita besar yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangnya terhadap Buriska. Ia tidak menekan nenek itu untuk bercerita, karena ia tahu bahwa kisah yang berharga datang dengan waktu dan kepercayaan. Sambil duduk di taman, mereka menikmati kehangatan sinar matahari pagi yang perlahan berubah menjadi lebih hangat, mendengar tawa anak-anak, dan merasakan ketenangan yang begitu jarang ditemui di dunia modern. Namun ketenangan itu sedikit pecah ketika seorang warga desa tua mendekat. Matanya menatap Buriska dengan kombinasi rasa terkejut dan penasaran. "Buriska, apakah benar ini?" gumamnya lirih, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Putra menatap interaksi itu dengan tegang, merasa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Buriska menatap warga desa tua itu dengan tenang, tetap menjaga senyum lembutnya. Ia tidak tergesa-gesa, seolah memahami bahwa masa lalu yang tersembunyi akan terungkap pada waktunya, dan bukan semua orang harus mengetahuinya sekaligus. Putra merasa jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu siapa nenek ini sebenarnya, namun ia merasakan bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Buriska, sesuatu yang berbeda dari orang biasa. Ia menyadari bahwa ia sedang berada di awal sebuah kisah yang akan membuka mata dan hati banyak orang, sebuah kisah tentang kebaikan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Sambil menatap wajah Buriska yang tenang, Putra belajar satu hal penting. Masa lalu seseorang mungkin penuh misteri dan rahasia, namun setiap orang tetap bisa menghadirkan kebaikan dan pengaruh positif bagi orang lain. Ia menyadari bahwa kebaikan tidak memandang usia, status, atau harta. Buriska, meskipun usianya lanjut, mampu memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai bagi seorang pemuda yatim seperti Putra. Hari itu berlanjut dengan suasana damai namun tetap mengandung ketegangan yang lembut. Putra dan Buriska kembali berjalan melewati jalanan desa, melewati pasar, dan menyapa beberapa warga lain. Setiap senyuman, setiap kata yang diucapkan, membuat hubungan mereka semakin erat. Buriska mulai membuka sedikit tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia selalu menghargai kebaikan orang lain, namun tetap menyimpan rahasia tentang identitas dan kekayaannya. Putra merasa penasaran, tapi ia memilih untuk menghargai keheningan nenek itu, menyadari bahwa kepercayaan harus dibangun perlahan. Menjelang sore, mereka kembali ke rumah Putra. Suasana rumah yang hangat dan sederhana menjadi tempat yang nyaman untuk merenungkan perjalanan hari itu. Putra menyiapkan teh dan roti hangat, sambil duduk di dekat Buriska yang kini tampak lebih santai. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil,
bunga yang sedang mekar di kebun, suara burung yang kembali ke sarang, dan angin sore yang menyejukkan. Semua hal sederhana itu menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana menikmati hidup dan mensyukuri setiap momen. Namun, meskipun hari itu berakhir dengan damai, rasa penasaran Putra tidak hilang. Siapa sebenarnya Bu Rizka? Mengapa warga desa tua tampak terkejut saat melihatnya? Dan apa rahasia masa lalu yang disimpan nenek ini begitu rapi? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, memberi warna pada kisah mereka yang penuh inspirasi. Putra menyadari, setiap pertemuan memiliki makna, dan setiap orang yang ditemui bisa mengubah hidupnya, bahkan melalui momen-momen yang tampak sederhana sekalipun. Saat malam tiba, lampu minyak di rumah Putra menebarkan cahaya hangat, sementara angin malam menyapu dedaunan di luar jendela. Putra menatap Bu Rizka yang duduk di kursi dekat jendela, merasa damai namun juga tertantang untuk memahami lebih dalam sosok nenek bijaksana ini. Hari itu menutup babak baru dalam hidupnya, babak tentang belajar memahami orang lain, tentang menghargai masa lalu yang tersembunyi, dan tentang menemukan kebijaksanaan dalam bentuk yang paling sederhana, seorang nenek tua yang tersesat di hutan, namun memiliki jiwa yang kaya akan pelajaran hidup. Pagi itu, desa kembali dibasahi cahaya matahari yang hangat, menembus sela-sela daun pohon dan menyinari jalanan tanah dengan lembut. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah, bunga liar, dan sungai yang mengalir tidak jauh dari desa. Putra memulai harinya seperti biasa, dengan menengok kebun kecilnya, menyiram tanaman, dan menyapa anak-anak yang bermain di jalan. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini, senyum di wajahnya lebih hangat, langkahnya lebih ringan. Ia menatap Bu Rizka yang duduk di beranda rumahnya, wajah nenek itu tampak berseri-seri meski lelah, seakan menunggu sesuatu yang indah terjadi hari ini. "Nak, kemana kita akan pergi hari ini?" tanya Bu Rizka lembut. Suaranya serak tapi penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin membawa nenek ke sungai dekat desa. Di sana banyak bunga liar yang tumbuh dan burung-burung yang bernyanyi," jawab Putra sambil tersenyum. Ia tahu, hari ini mereka akan menikmati ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Sungai itu bukan hanya tempat biasa, tetapi tempat di mana Putra sering menemukan ketenangan dan inspirasi. Dan hari ini, ia ingin berbagi keindahan itu dengan Bu Rizka. Perjalanan mereka menuju sungai berjalan dengan perlahan. Jalan setapak yang berliku menembus hutan kecil di pinggir desa, diapit oleh pohon-pohon rindang yang daun-daunnya menari tertiup angin. Aroma tanah basah, daun yang terinjak, dan bunga-bunga liar memenuhi udara, membuat setiap langkah terasa segar dan menenangkan. Putra dan Bu Rizka berjalan berdampingan, saling menatap, dan sesekali tersenyum pada anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Suasana begitu damai, seakan dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi dua jiwa yang tengah menikmati keindahan sederhana ini. Saat mereka sampai di tepi sungai, pemandangan yang terbentang begitu memukau. Air sungai mengalir tenang, memantulkan sinar matahari seperti cermin yang berkilau. Di tepi sungai, bunga-bunga liar berwarna-warni tumbuh subur, menambah kesan indah dan damai pada suasana. Burung-burung berkicau riang di dahan pohon, sesekali terbang rendah mendekati air. Bu Rizka menatap semua itu dengan mata berbinar, dan senyumnya mengembang, seolah menemukan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Indah sekali, Nak, sungai ini, bunga-bunga ini, semuanya begitu damai," kata Bu Rizka, suaranya lembut namun penuh kekaguman. Putra duduk di bangku kayu dekat tepi sungai, mengamati nenek itu dengan penuh perhatian. Ia menyadari, di balik tubuh tua dan lemah itu, tersimpan semangat hidup yang luar biasa. Bu Rizka bukan sekadar seorang nenek yang tersesat. Ia adalah sosok yang membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Mereka duduk bersama di tepi sungai, berbicara tentang hal-hal sederhana. Bu Rizka bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dulu sering berjalan di tepi sungai yang berbeda, bermain di padang bunga, dan menikmati dunia dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Putra mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan nenek itu mengandung hikmah. Ia belajar tentang kesabaran, ketenangan, dan keindahan hidup sederhana dari pengalaman yang diceritakan Bu Rizka. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara riak keras dari air sungai. Sebuah perahu kecil yang tampak tidak terkendali meluncur cepat ke arah mereka. Bu Rizka, yang tengah memetik bunga liar,
tampak terkejut dan menoleh dengan mata melebar. "Putra!" serunya panik. Putra, yang juga terkejut, segera bereaksi. Dengan cepat ia meraih tangan Bu Rizka dan menariknya ke tepi, jauh dari jalur perahu yang meluncur deras. Jantung Putra berdebar kencang, dan detik-detik itu terasa seperti waktu melambat. Ia menatap nenek itu dengan intensitas penuh perhatian, memastikan ia aman dari bahaya yang mendadak muncul. Perahu itu kemudian menabrak batu besar di tepi sungai, menyebabkan percikan air yang tinggi dan suara dentuman keras yang mengguncang suasana. Setelah memastikan Bu Rizka aman, Putra menarik napas panjang. Nenek itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, setengah lega dan setengah terkejut. "Terima kasih, Nak. Kau menyelamatkanku lagi," ucap Bu Rizka. Suaranya bergetar tapi penuh rasa syukur. Putra hanya tersenyum, merasakan kepuasan batin yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyadari, dalam hidup, kesabaran dan keberanian selalu diuji, dan membantu orang lain membutuhkan kesiapan untuk menghadapi situasi tak terduga. Setelah insiden itu, mereka duduk kembali di tepi sungai. Putra mengamati Bu Rizka yang kini tampak tenang kembali. Ia belajar satu hal penting. Keindahan dan ketenangan hidup sering datang bersamaan dengan ujian yang mendadak. Namun menghadapi ujian itu dengan keberanian dan kepedulian adalah bagian dari pelajaran hidup yang paling berharga. Sambil duduk di tepi sungai, mereka mulai membicarakan hal-hal sederhana lagi. Bu Rizka mengajarkan Putra tentang nilai kesabaran. "Nak, hidup ini seperti sungai. Kadang tenang, kadang deras. Kita tidak bisa mengendalikan aliran air, tapi kita bisa belajar mengalir bersamanya dan tetap tenang," kata Bu Rizka. Putra mengangguk, meresapi kata-kata nenek itu. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman, baik damai maupun dramatis, membawa pelajaran berharga. Mereka memetik bunga liar yang tumbuh di tepi sungai dan membuat rangkaian sederhana. Bu Rizka tersenyum sambil menyerahkan beberapa bunga itu kepada Putra. "Ini untukmu, Nak. Agar kau selalu ingat bahwa keindahan hidup sering tersembunyi di tempat-tempat sederhana," kata nenek itu. Putra menerima bunga itu dengan hati hangat. Ia menyadari bahwa setiap pertemuan dan pengalaman, sekecil apapun, memiliki makna yang mendalam jika disertai dengan perhatian dan cinta. Hari itu berlalu dengan kehangatan yang tidak bisa diukur dengan harta atau kemewahan. Putra dan Bu Rizka duduk di tepi sungai, menikmati angin sore yang menyejukkan, suara burung yang kembali ke sarang, dan kicau anak-anak desa yang bermain di kejauhan. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita ringan, dan mengamati keindahan dunia yang sederhana namun penuh makna. Namun, meski hari itu terasa damai, insiden perahu tadi meninggalkan ketegangan yang dramatis. Putra menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Bahaya dan ujian bisa muncul kapan saja, dan kesiapan untuk menghadapi itu adalah bagian dari kebaikan dan keberanian. Bu Rizka, di sisi lain, menunjukkan ketenangan dan kepercayaan pada Putra, memperlihatkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari pengalaman hidup dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah ujian. Menjelang sore, mereka mulai berjalan pulang. Suasana tepi sungai yang damai kini berubah menjadi momen refleksi bagi Putra. Ia merenungkan segala hal yang terjadi hari ini, keindahan sungai dan bunga liar, kegembiraan sederhana, ketenangan yang ditemukan dalam pertemuan dengan Bu Rizka, dan ketegangan dramatis yang muncul dari perahu tak terkendali. Semua itu membentuk pemahaman baru tentang kehidupan. Setibanya di rumah Putra, mereka duduk di beranda sambil menikmati teh sore. Putra menyadari, setiap detik yang dihabiskan bersama Bu Rizka adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia belajar tentang ketenangan, kesabaran, keberanian, dan pentingnya perhatian terhadap orang lain. Bu Rizka, meski usianya lanjut, tetap mampu menghadirkan kebijaksanaan yang membuat Putra merasa terinspirasi dan termotivasi untuk menjalani hidupnya dengan hati yang tulus. Menutup hari dengan ketenangan yang hangat, sekaligus meninggalkan rasa penasaran dan pelajaran berharga. Sungai dan bunga liar yang mereka nikmati menjadi simbol kehidupan. Indah, sederhana, namun penuh tantangan. Putra menyadari bahwa kebaikan, keberanian, dan empati bukanlah sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata yang bisa mengubah hidup seseorang, bahkan dalam momen yang tampak biasa sekalipun. Hari itu, desa menyaksikan keindahan pagi, ketenangan sore, dan drama yang muncul tiba-tiba.
Putra belajar bahwa hidup adalah kombinasi antara damai dan ujian, antara kebahagiaan sederhana dan ketegangan mendadak. Dan di tengah semua itu, Bu Rizka menjadi guru hidup yang luar biasa, mengajarkan nilai-nilai yang akan terus melekat dalam hati Putra. Dengan senyum di wajahnya dan bunga liar di tangan, Putra menatap Bu Rizka yang duduk tenang di sampingnya. Ia menyadari, pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar membantu nenek tersesat. Ada perjalanan hidup yang sedang dimulai, penuh inspirasi, kebaikan, dan pembelajaran. Dan desa kecil itu menjadi saksi bisu dari kisah yang akan menginspirasi banyak orang, tentang kebaikan yang lahir dari hati yang tulus, keberanian menghadapi ujian, dan ketulusan dalam setiap tindakan. Hari itu, pagi dan siang di desa kecil berlalu dengan damai. Matahari bersinar hangat, anak-anak bermain dengan riang di jalanan tanah, dan aroma bunga dari kebun kecil Putra menyebar lembut ke seluruh rumah. Putra dan Bu Rizka telah menghabiskan hari dengan berjalan-jalan di desa, menikmati keindahan alam, dan belajar dari setiap momen sederhana yang mereka temui. Hari-hari seperti ini selalu membawa ketenangan dan kebahagiaan, namun senja kali ini memiliki nuansa yang berbeda, sebuah kehangatan yang lembut, namun juga menyimpan rasa penasaran dan misteri. Putra mengajak Bu Rizka berjalan ke bukit kecil di tepi desa. Dari sana, mereka bisa melihat pemandangan desa dengan luas, sungai yang mengalir tenang, dan rumah-rumah sederhana yang tampak seperti lukisan hidup. Angin senja berhembus lembut, menyapu rambut Putra dan menimbulkan aroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Bu Rizka duduk di atas batu besar, memandang ke arah matahari yang perlahan turun di ufuk barat. Senja itu memancarkan cahaya keemasan, membentuk bayangan lembut di wajah mereka, sementara suara alam, burung yang kembali ke sarang, suara sungai, dan desir angin, membuat suasana semakin damai. "Nak, senja ini indah sekali, seperti lukisan yang hidup," kata Bu Rizka lembut, matanya mengikuti arah matahari yang mulai memudar. Putra duduk di sebelahnya, menatap wajah nenek itu yang tampak penuh ketenangan dan kedamaian. "Benar, Nenek. Senja selalu membawa ketenangan dan momen untuk merenung. Aku senang bisa menikmatinya bersama nenek," jawab Putra dengan tulus. Suara mereka saling berpadu dengan desiran angin, menciptakan harmoni yang menenangkan hati. Mereka mulai berbicara tentang mimpi dan harapan. Bu Rizka menceritakan tentang masa mudanya, tentang perjalanan-perjalanan yang pernah ia lakukan, tentang orang-orang yang pernah ia temui, dan tentang hal-hal kecil yang membuat hidupnya berarti. Ia berbicara dengan suara lembut, namun setiap kata mengandung hikmah yang membuat Putra terdiam sejenak, merenungkan makna setiap kata yang didengar. Putra sendiri mulai membuka hati, bercerita tentang impiannya, tentang kehidupan sederhana yang ia jalani, tentang kebun kecilnya yang menjadi tempat belajar, dan tentang keinginannya untuk membuat orang lain bahagia dengan hal-hal sederhana. Senja itu menjadi momen yang penuh kehangatan. Mereka berbagi tawa ringan, cerita ringan, dan pengalaman hidup yang membentuk karakter masing-masing. Putra belajar banyak dari Bu Rizka, tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk tetap tenang menghadapi segala hal. Bu Rizka, di sisi lain, merasa lega dan bahagia menemukan seseorang yang peduli, yang tidak hanya menolongnya saat ia tersesat, tetapi juga menghargai setiap kata dan cerita yang ia bagikan. Namun, tiba-tiba suasana damai itu berubah. Matanya Bu Rizka berkaca-kaca, dan senyumnya yang hangat berubah menjadi ekspresi penuh nostalgia. Ia menundukkan kepala sejenak, seperti teringat masa lalu yang lama tertutup rapat. Putra menatapnya dengan cemas, bertanya lembut, "Nenek, apa yang nenek ingat?" Bu Rizka hanya tersenyum tipis, menahan emosi yang muncul. "Hanya kenangan lama, Nak, kenangan yang membuatku tersentuh dan sekaligus sedih," jawabnya pelan, suaranya hampir bergetar. Putra merasakan ketegangan yang muncul perlahan. Ia menyadari bahwa di balik ketenangan Bu Rizka, tersimpan cerita masa lalu yang belum ia ketahui. Ada pengalaman hidup yang begitu mendalam, mungkin penuh tantangan dan kehilangan, yang membuatnya kini begitu bijaksana dan tenang. Putra duduk lebih dekat, menggenggam tangan nenek itu dengan lembut, memberi dukungan tanpa harus menanyakan lebih banyak. Ia tahu, beberapa cerita perlu diungkapkan perlahan, sesuai waktu dan kesiapan hati. Matahari semakin condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan yang hangat. Bu Rizka menatap Putra dengan mata yang sedikit basah, dan akhirnya berkata,
Nak, hidup ini penuh kejutan. Kadang kita kehilangan sesuatu, tapi kadang kita juga menemukan hal-hal yang lebih berharga dari apa yang hilang. Aku pernah memiliki banyak hal yang tak ternilai, tapi juga pernah kehilangan yang begitu menyakitkan. Suaranya lirih, namun ada kekuatan dan ketulusan yang luar biasa dalam kata-katanya. Putra mendengarkan dengan seksama, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, namun juga rasa hormat. Ia menyadari bahwa setiap orang membawa cerita yang membentuk dirinya, dan Bu Rizka adalah sosok yang luar biasa karena mampu tetap tenang, bijaksana, dan penuh kasih meski mengalami berbagai hal dalam hidup. Senja itu menjadi saksi dari percakapan mereka yang dalam, di mana kata-kata sederhana membawa pelajaran yang luar biasa. Namun, suasana damai berubah dramatis ketika Bu Rizka tiba-tiba menundukkan kepala lebih dalam, menahan air mata yang jatuh perlahan. Putra merasakan jantungnya berdebar, takut kehilangan kendali atas momen yang begitu penting ini. Ia menggenggam tangan nenek itu lebih erat, menatap wajahnya dengan lembut, memberikan kekuatan melalui kehadirannya. Bu Rizka menarik napas panjang, menenangkan diri, dan berkata, "Nak, kadang kenangan membuat hati terasa berat. Tapi aku bersyukur bisa merasakan hari ini bersamamu. Rasanya seperti menemukan kembali ketenangan yang lama hilang." Putra tersenyum, merasakan kehangatan yang begitu dalam. Ia menyadari bahwa senja tidak hanya membawa keindahan visual, tetapi juga membawa momen refleksi, emosi, dan pelajaran hidup. Setiap warna langit yang berubah, setiap bayangan yang terbentuk, dan setiap detik yang berlalu menjadi bagian dari perjalanan mereka, sebuah perjalanan yang membentuk hubungan mereka lebih dekat. Setelah beberapa menit hening, mereka mulai berbicara ringan kembali. Putra menunjuk ke arah anak-anak desa yang bermain di kejauhan. "Lihat, Nenek. Mereka bahagia tanpa memikirkan apapun. Hidup mereka sederhana, tapi penuh warna. Kita bisa belajar banyak dari mereka." Bu Rizka tersenyum, matanya kembali bersinar. "Benar, Nak. Kebahagiaan sederhana itu adalah harta yang tak ternilai. Aku senang bisa melihat dunia melalui mata yang tulus sepertimu." Senja semakin mendekati malam, dan cahaya keemasan perlahan memudar menjadi rona jingga yang hangat. Putra dan Bu Rizka duduk diam, menikmati keindahan pemandangan sambil merenungkan hari yang telah mereka lalui. Mereka menyadari bahwa hidup adalah kombinasi antara momen damai dan momen dramatis, antara tawa ringan dan air mata yang tersembunyi. Semua itu membentuk karakter, kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Tiba-tiba, Bu Rizka menoleh ke arah Putra, matanya penuh makna. "Nak, aku ingin kau tahu, hidup ini bukan hanya tentang kita sendiri. Setiap perbuatan baik, setiap kata yang tulus, akan membawa dampak yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku bersyukur bertemu denganmu, karena kau mengingatkanku pada kebaikan yang ada di dunia ini." Putra merasa hatinya hangat. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati tulus memiliki arti yang mendalam. Ketika matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, mereka mulai berjalan pulang. Jalan setapak yang semula diterangi cahaya senja kini diselimuti bayangan lembut malam. Putra menggenggam tangan Bu Rizka, memastikan nenek itu aman dan nyaman. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tawa kembali terdengar, namun suasana hati mereka kini lebih dalam, dipenuhi rasa syukur dan penghargaan atas setiap momen yang mereka lalui bersama. Setibanya di rumah, mereka duduk di beranda sambil menikmati teh hangat. Putra menatap wajah Bu Rizka yang kini tampak lebih tenang, namun tetap menyimpan misteri. Ia menyadari bahwa setiap pertemuan memiliki makna, setiap kata yang diucapkan membawa pelajaran, dan setiap momen, sekecil apapun, bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup. Bu Rizka, meski tubuhnya tua dan lemah, tetap mampu mengajarkan nilai kehidupan yang tak ternilai. Hari itu menutup babak baru dalam hidup Putra. Senja yang indah membawa cerita, emosi, dan pelajaran hidup yang dalam. Ia belajar tentang kebahagiaan sederhana, tentang keberanian menghadapi kenangan masa lalu, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang ada. Bu Rizka pun menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehadiran Putra, mengetahui bahwa kebaikan dan empati tetap ada di dunia ini. Hari itu dimulai dengan udara yang lembab, langit desa ditutupi awan tipis yang menandakan hujan akan turun. Putra, seperti biasa,
Sudah berada di kebunnya sejak pagi, menyiram tanaman dan memeriksa bunga-bunga yang baru mekar. Udara yang segar membawa aroma tanah basah dan daun yang mulai lembab, memberikan rasa damai yang sulit dijelaskan. Bu Rizka duduk di beranda rumah, menatap putra sambil tersenyum hangat. Wajahnya yang tua namun bijaksana memancarkan ketenangan, seakan menunggu pelajaran yang akan datang dari alam hari itu. Nak, udara hari ini begitu segar, seperti mengingatkanku pada masa muda, kata Bu Rizka dengan suara lembut. Putra tersenyum, menatap nenek itu dengan penuh perhatian. Ya, nenek, kadang alam punya caranya sendiri untuk mengajarkan kita tentang kehidupan, jawabnya, sambil menepuk-nepuk tanah yang lembab, memastikan setiap tanaman mendapatkan perhatian yang cukup. Hujan mulai turun perlahan sekitar tengah hari. Rintik-rintik air jatuh ke tanah, menetes di daun, dan membentuk suara lembut yang menenangkan. Putra dan Bu Rizka duduk di teras rumah, menikmati rintik hujan yang jatuh di atap dan halaman. Aroma hujan yang membasahi tanah dan bunga liar menambah kesegaran suasana. Putra menatap nenek itu, memperhatikan tatapan matanya yang tenang, seolah ia memahami pesan yang ingin disampaikan hujan hari itu. Hujan ini mengajarkan kita banyak hal, nak, kata Bu Rizka sambil tersenyum tipis. Ia mengingatkan kita untuk bersabar, menerima setiap hal yang datang, dan tetap bertumbuh meski ada rintangan. Tanaman yang basah akan lebih kuat, dan begitu pula manusia. Setiap ujian, sekecil apapun, membawa pelajaran berharga. Putra mengangguk, meresapi kata-kata itu. Ia menyadari bahwa setiap rintik hujan bukan hanya menyejukkan bumi, tetapi juga hati dan pikiran yang mau belajar. Mereka mulai berbincang ringan sambil menikmati hujan. Putra menceritakan tentang impiannya, tentang bagaimana ia ingin membantu desa dan orang-orang di sekitarnya dengan hal-hal sederhana. Bu Rizka mendengarkan dengan seksama, kadang tersenyum penuh pengertian, kadang tersenyum sambil mengangguk. Ia merasa senang melihat semangat putra yang begitu tulus, yang walau masih muda, sudah memiliki hati yang besar dan empati yang mendalam. Seiring hujan semakin deras, putra berinisiatif membantu Bu Rizka memindahkan beberapa pot tanaman ke tempat yang lebih aman agar tidak rusak terkena hujan. Sambil bekerja bersama, mereka tertawa ringan, saling bercanda tentang cara menahan air hujan yang masuk ke sepatu, dan berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Rintik hujan yang deras di atap rumah menambah ketegangan dramatis, namun suasana hati mereka tetap hangat. Putra merasa ada kepuasan batin yang luar biasa saat melihat nenek itu tersenyum di tengah hujan, menikmati kesederhanaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Hujan tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga menghadirkan ujian. Air hujan yang deras mulai menggenangi kebun kecil putra. Beberapa tanaman mulai terendam air, dan putra panik sejenak. Ia merasa khawatir jika semua hasil kerjanya hancur begitu saja. Namun Bu Rizka menepuk bahunya, menatapnya dengan tatapan lembut. Tenang, nak. Bencana kecil seperti ini adalah bagian dari hidup. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jika kita panik, kita tidak akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi jika kita tetap tenang dan bekerja sama, kita bisa menghadapinya. Kata-kata itu membangkitkan semangat putra. Ia mulai memindahkan tanaman satu persatu, mengatur agar tidak terendam, sementara Bu Rizka membantunya dengan sigap. Meskipun tubuh nenek itu tua, semangatnya luar biasa. Mereka bekerja sama dalam keheningan yang damai, hanya terdengar suara hujan dan percikan air dari kebun. Setiap tindakan mereka adalah pelajaran nyata tentang kerjasama, kesabaran, dan keberanian menghadapi ujian yang datang tiba-tiba. Hujan semakin deras, dan beberapa tetangga putra datang membantu. Mereka membawa ember, mengangkat tanah yang tergenang, dan ikut memindahkan tanaman. Putra menyadari bahwa tindakan sederhana dan keberanian untuk tetap tenang bisa menular. Bu Rizka berdiri di sampingnya, tersenyum bangga melihat semangat gotong royong yang muncul. Nak, lihat, kebaikan itu seperti hujan. Saat kita menyalurkannya, ia akan mengalir dan memberi manfaat bagi banyak orang, kata Bu Rizka dengan penuh makna. Setelah berjam-jam bekerja, hujan mulai reda. Matahari yang mulai muncul di balik awan memberikan cahaya hangat, membuat kebun yang basah kembali tampak segar. Putra dan Bu Rizka duduk di teras, menatap hasil kerja keras mereka. Semua tanaman selamat, dan kebun kembali indah.
meskipun basah. Mereka tersenyum satu sama lain, merasakan kepuasan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Hari itu menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, keberanian, dan kerjasama bisa menghadapi ujian yang datang tanpa diduga. Sambil menyesap teh hangat yang dibuat Putra, mereka duduk dalam keheningan sejenak. Putra menatap Bu Rizka, merasa kagum pada ketenangan dan kebijaksanaan yang ia tunjukkan sepanjang hujan deras. Ia menyadari bahwa setiap ujian, sekecil apapun, bisa menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai jika dihadapi dengan hati yang tenang dan tulus. Bu Rizka menatap Putra dengan mata yang penuh arti. Ia tahu, pemuda ini memiliki hati yang luar biasa, dan ia senang bisa berbagi pelajaran hidup yang mungkin akan terus diingat Putra sepanjang hidupnya. Namun, meski hujan telah reda, drama kecil masih terasa. Beberapa tanaman yang basah perlu diperbaiki, tanah yang tergenang harus diratakan, dan beberapa atap rumah mengalami kebocoran. Putra dan Bu Rizka bekerja bersama, sambil tertawa dan berbagi cerita ringan. Meskipun lelah, hati mereka terasa penuh dengan kepuasan dan rasa syukur. Mereka belajar bahwa hidup adalah kombinasi antara ujian dan kebahagiaan, dan bahwa setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga jika dihadapi dengan sikap yang benar. Menjelang sore, mereka duduk kembali di teras, menatap desa yang mulai kembali hangat dengan cahaya matahari. Putra merasakan damai yang luar biasa, belajar bahwa hujan bukan hanya fenomena alam, tetapi juga simbol kehidupan, terkadang deras, terkadang ringan, namun selalu membawa pembelajaran dan kesegaran bagi hati yang mau terbuka. Bu Rizka tersenyum, matanya bersinar. Ia merasa lega, bahagia, dan bersyukur bisa berbagi momen ini dengan Putra. Hari itu menutup babak baru dalam hidup Putra. Ia belajar bahwa setiap rintik hujan membawa pesan, setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap kebaikan yang dilakukan dengan hati tulus akan mengalir dan memberi manfaat bagi banyak orang. Bu Rizka, dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, menjadi guru hidup yang luar biasa. Ia menunjukkan bahwa pengalaman hidup, kesabaran, dan ketulusan adalah kekayaan yang tak ternilai, lebih dari apapun yang bisa diukur dengan materi. Ini menegaskan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh warna, damai, indah, namun juga penuh ujian. Hujan, meski terkadang menimbulkan kesulitan, mengajarkan kita untuk bersabar, bekerja sama, dan tetap tulus dalam tindakan. Putra dan Bu Rizka menunjukkan bahwa kebaikan dan keberanian bukan sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata yang bisa mengubah hidup, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Malam tiba dengan keheningan yang tenang, langit gelap namun penuh bintang. Putra dan Bu Rizka duduk di teras, menatap bulan dan bintang yang mulai muncul. Mereka berbagi cerita ringan, tertawa, dan merenung tentang pelajaran yang didapat hari itu. Putra menyadari bahwa setiap pengalaman, setiap pertemuan, dan setiap ujian yang dihadapi dengan hati tulus adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuknya menjadi pribadi yang bijaksana, penuh empati, dan berani menghadapi dunia. Hari itu, desa menyaksikan hujan yang deras, kerja keras, tawa, dan pembelajaran yang luar biasa. Putra belajar bahwa hidup adalah kombinasi dari damai dan ujian, kebahagiaan dan kesulitan, dan bahwa setiap momen yang dihabiskan dengan hati tulus akan meninggalkan jejak yang tak ternilai. Bu Rizka menjadi simbol dari kebijaksanaan, ketenangan, dan kebaikan yang menginspirasi. Mereka berdua menutup hari dengan hati yang penuh syukur, siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan semangat yang sama, selalu belajar, selalu memberi, dan selalu tulus. Pagi itu, desa kembali diselimuti cahaya matahari yang hangat. Udara segar menyapa setiap sudut kebun kecil Putra, membawa aroma tanah basah dan bunga yang mulai mekar. Putra tengah membersihkan kebun, sementara Bu Rizka duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah burung-burung yang mulai aktif mencari makan. Senyum hangatnya menenangkan, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang seolah menyimpan rahasia kecil, yang belum diungkapkan kepada Putra maupun orang lain. "Nak, hari ini aku ingin membereskan sedikit rumahku yang sementara," kata Bu Rizka sambil berdiri perlahan. Putra menatap nenek itu, sedikit heran, namun ia tersenyum. "Tentu, nenek. Aku akan membantu." Dengan langkah hati-hati, mereka mulai merapikan rumah, mengatur perabotan sederhana, dan membersihkan debu yang menumpuk di sudut-sudut rumah. Suasana terasa damai, seperti pagi-pagi sebelumnya,
namun ada aura misterius yang membuat Putra penasaran. Saat membereskan rumah, Putra menemukan lemari tua yang tampak usang, terletak di sudut ruang tamu Bu Rizka. Lemari itu berbeda dari perabotan lainnya. Kayunya terlihat tua, namun kuat, dengan ukiran halus yang tampak seperti motif klasik dari masa lalu. Putra menghampiri lemari itu, merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. "Nenek, apa isi lemari ini?" tanya Putra, tangannya menyentuh permukaan kayu yang dingin dan kasar. Bu Rizka menatap lemari itu sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ah, itu lemari lama, banyak kenangan di dalamnya. Tapi hati-hati, Nak. Ada beberapa benda yang mungkin membuatmu terkejut." Ucapnya pelan, suaranya menyiratkan kehangatan sekaligus kewaspadaan. Putra merasa penasaran, namun ia menghormati ucapan nenek itu. Ia perlahan membuka pintu lemari, dan aroma kayu tua bercampur debu segera menyeruak. Di dalam lemari, Putra menemukan tumpukan foto-foto lama, dokumen-dokumen kuno, dan beberapa benda pribadi yang tampak begitu berharga. Foto-foto itu menunjukkan Bu Rizka muda, mengenakan pakaian indah, tersenyum di berbagai acara, dan sesekali bersama orang-orang yang tampaknya penting dalam hidupnya. Dokumen-dokumen itu berisi surat, catatan harian, dan dokumen resmi yang tampak menunjukkan status sosial Bu Rizka di masa lalu. Putra menatap semua itu dengan mata terbelalak, menyadari bahwa nenek yang selama ini ia kenal sebagai sosok sederhana ternyata memiliki masa lalu yang jauh lebih kompleks dan misterius. Bu Rizka, yang duduk di dekatnya, terlihat sedikit cemas. "Nak, mungkin ada beberapa hal di sini yang membuatmu terkejut. Tapi ingat, semua itu adalah bagian dari hidupku, bagian yang aku simpan dengan hati-hati selama bertahun-tahun." Ucapnya dengan lembut, matanya menatap Putra dengan campuran kepercayaan dan kekhawatiran. Putra, meski penasaran, bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Bu Rizka. Ia tahu, nenek ini bukan hanya seorang pengasuh atau teman, tetapi sosok yang membawa pengalaman hidup yang sangat dalam. Dengan hati-hati, Putra mulai memeriksa foto-foto itu. Ia melihat Bu Rizka muda tersenyum di depan rumah mewah, mengenakan pakaian yang indah, dan dikelilingi orang-orang yang tampak seperti keluarga atau teman dekatnya. Ia juga menemukan foto-foto yang menunjukkan Bu Rizka sedang membantu orang-orang, menghadiri acara sosial, dan terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Semua itu membuat Putra semakin kagum dan penasaran. Bagaimana bisa seseorang yang tampak sederhana seperti Bu Rizka memiliki kehidupan yang begitu kaya dan kompleks? Sementara itu, Bu Rizka terlihat termenung. Ia menatap Putra dengan mata berkaca-kaca, seolah menimbang apakah waktunya untuk menceritakan beberapa rahasia hidupnya telah tiba. "Nak, hidupku tidak selalu seperti ini. Ada masa-masa sulit, ada kehilangan, dan ada keputusan yang harus aku ambil sendiri. Semua benda di lemari ini adalah saksi bisu dari perjalanan hidupku." Ucapnya, suaranya hampir bergetar. Putra hanya diam, mendengarkan dengan seksama, menghormati setiap kata yang diucapkan nenek itu. Ketegangan dramatis mulai terasa saat Putra menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan kepemilikan properti besar dan harta yang signifikan. Ia menatap Bu Rizka dengan mata melebar, bingung dan terkejut. "Nenek, ini?" tanya Putra pelan, mencoba menyusun kata-kata. Bu Rizka hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala, dan mengangguk. "Ya, Nak, itulah hidupku. Tapi jangan salah paham. Semua itu bukan alasan aku berbeda darimu atau orang lain. Aku tetap ingin hidup sederhana, tetap ingin belajar dari orang-orang seperti dirimu." Jawabnya. Putra merasakan campuran emosi, kagum, terkejut, dan penasaran. Ia menyadari bahwa Bu Rizka bukan hanya seorang nenek sederhana yang ia kenal selama ini. Ia adalah sosok yang memiliki pengalaman, kekayaan, dan kehidupan yang kompleks, namun memilih untuk tetap rendah hati dan sederhana. Pelajaran yang ia dapatkan bukan hanya tentang kebaikan dan kesabaran, tetapi juga tentang kerendahan hati dan ketulusan yang sejati. Suasana semakin dramatis saat Putra menemukan catatan harian Bu Rizka. Di dalamnya tertulis tentang keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, tentang kehilangan orang-orang tercinta, tentang pilihan-pilihan yang sulit, dan tentang bagaimana ia belajar menemukan kebahagiaan sejati di tengah kekayaan materi dan pengalaman hidup yang kompleks. Putra membaca setiap kata dengan hati-hati, merasakan kedalaman emosi yang tersembunyi di balik kata-kata sederhana.
Bu Rizka menatap Putra dengan penuh arti. Nak, aku ingin kau tahu satu hal. Kekayaan dan harta bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah hati yang tulus, keberanian menghadapi hidup, dan kemampuan untuk tetap memberi tanpa pamrih. Aku telah belajar itu dari pengalaman panjang hidupku, dan aku senang bisa berbagi pelajaran ini denganmu, ucapnya lembut. Putra tersenyum, hatinya hangat dan terinspirasi. Ia menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap pengalaman, dan setiap rahasia yang dibuka memiliki makna yang luar biasa. Hari itu, rumah sederhana Putra menjadi saksi dari pengungkapan rahasia hidup Bu Rizka. Lemari tua itu bukan hanya menyimpan benda dan dokumen, tetapi juga menyimpan cerita, pengalaman, dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Putra belajar bahwa setiap orang memiliki sisi yang tak terlihat, bahwa setiap tindakan dan keputusan dalam hidup memiliki dampak yang mendalam, dan bahwa kerendahan hati adalah salah satu kualitas paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Meski rahasia itu terungkap, hubungan antara Putra dan Bu Rizka tetap hangat. Mereka duduk bersama, menatap lemari tua yang kini telah dibersihkan, dan tersenyum. Putra merasa bahwa ia baru saja belajar pelajaran hidup yang sangat berharga, menghargai setiap orang, memahami bahwa penampilan sederhana tidak selalu mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya, dan bahwa kebaikan serta ketulusan hati adalah harta yang tak ternilai. Namun, episode ini tidak berakhir sepenuhnya damai. Ketegangan dramatis tetap terasa karena Putra kini mengetahui sebagian rahasia Bu Rizka, dan penonton bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa sebenarnya Bu Rizka? Bagaimana pengalaman dan kekayaannya akan memengaruhi kehidupan mereka berdua? Dan apakah rahasia lain yang mungkin masih tersembunyi di lemari tua itu? Menjelang sore, mereka menata kembali lemari dan merapikan rumah. Suasana menjadi lebih ringan, meskipun masih ada rasa penasaran dan ketegangan yang tersisa. Putra menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita yang belum terlihat, dan bahwa hidup adalah perjalanan untuk belajar, menghargai, dan memahami. Bu Rizka, di sisi lain, merasa lega dan bahagia karena telah membagikan sebagian rahasianya dengan Putra, mengetahui bahwa pemuda ini memiliki hati yang tulus dan siap memahami pelajaran hidup yang lebih dalam. Hari itu menutup babak baru dalam hidup Putra dan Bu Rizka. Rahasia yang terungkap bukan hanya menunjukkan kehidupan masa lalu Bu Rizka, tetapi juga mengajarkan nilai kerendahan hati, ketulusan, dan keberanian. Putra belajar bahwa setiap pertemuan membawa pelajaran, setiap rahasia yang dibuka membawa inspirasi, dan bahwa hidup adalah kombinasi antara kesederhanaan, pengalaman, dan pelajaran yang tersembunyi di balik setiap momen. Menegaskan bahwa hidup penuh rahasia dan pelajaran berharga. Lemari tua bukan hanya menyimpan benda, tetapi juga menyimpan kenangan, pengalaman, dan hikmah yang bisa menginspirasi generasi berikutnya. Putra menyadari bahwa kebaikan, ketulusan, dan empati adalah kekayaan sejati, lebih berharga daripada materi atau status sosial. Bu Rizka menjadi simbol dari kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup yang panjang, dan hubungan mereka menjadi semakin kuat karena saling menghargai dan memahami nilai kehidupan yang sebenarnya. Saat malam tiba, rumah mereka diselimuti keheningan. Putra menatap Bu Rizka yang duduk di kursi kayu, matanya bersinar penuh makna. Ia tahu bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam hidup mereka, pelajaran tentang kebaikan, keberanian, ketulusan, dan empati yang akan terus membimbing mereka dalam setiap langkah hidup ke depan. Lemari tua itu telah membuka satu babak baru, penuh rahasia, drama, dan inspirasi yang tak terlupakan. Malam itu datang dengan ketenangan yang sempurna. Desa kecil yang selama siang hari dipenuhi dengan suara anak-anak bermain, ayam berkokok, dan aktivitas warga, kini berubah menjadi lanskap sunyi yang hanya diterangi cahaya bulan yang lembut. Angin malam berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dari hujan beberapa hari lalu dan semilir bunga liar yang bermekaran di halaman rumah Putra. Udara yang sejuk dan hening menciptakan suasana damai yang sempurna untuk refleksi dan percakapan panjang. Putra dan Bu Rizka memutuskan untuk naik ke bukit di tepi desa, tempat favorit mereka untuk menikmati langit malam. Bukit itu sedikit menanjak, namun tidak terlalu sulit untuk dilalui. Putra memegang tangan Bu Rizka dengan lembut, memastikan nenek itu tidak tergelincir saat mereka berjalan di jalan setapak yang dipenuhi bebatuan kecil. Suara langkah mereka bercampur dengan desir angin dan gemerisik daun di pohon-pohon yang tinggi,
menciptakan irama alam yang menenangkan hati. Sesampainya di puncak bukit, mereka duduk di atas batu besar yang telah menjadi saksi dari banyak momen damai dan penuh makna. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh desa yang tertidur dalam hening, lampu-lampu rumah yang temaram, dan sungai yang berkilau seperti pita perak di bawah sinar bulan. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang gemerlap, membentang luas tanpa batas, seolah menatap mereka dari kejauhan dengan keindahan yang tak terhingga. Nak, lihat langit malam ini, bintang-bintangnya begitu banyak dan indah. Rasanya seperti dunia memberi kita kesempatan untuk merenung dan belajar dari keheningan ini, kata Bu Rizka dengan suara lembut, matanya menatap bintang yang paling terang. Putra tersenyum, merasa damai dalam keheningan itu. Ia menatap bintang-bintang sambil membayangkan banyak hal, impian, harapan, bahkan rahasia hidup Bu Rizka yang mulai ia ketahui. Mereka berbagi cerita tentang orang-orang yang mereka cintai dan pengalaman hidup yang membentuk mereka. Bu Rizka menceritakan kenangan masa kecilnya, teman-temannya, dan momen-momen sederhana yang membuatnya bahagia. Ia juga bercerita tentang orang-orang yang telah pergi dari hidupnya, meninggalkan luka yang perlahan ia sembuhkan dengan ketulusan hati dan kesabaran. Putra mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata, menyadari bahwa setiap pengalaman membawa pelajaran yang tak ternilai. Putra mulai membuka hati lebih lebar. Ia bercerita tentang mimpinya untuk membantu desa, tentang kebun kecilnya yang menjadi tempat belajar dan bermain, tentang keinginannya menebarkan kebaikan dan empati, dan tentang rasa takutnya akan kegagalan. Bu Rizka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menepuk tangan Putra atau tersenyum memberi dorongan. Kata-kata Bu Rizka menenangkan Putra, menguatkan tekadnya, dan memberinya keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan hati tulus pasti akan membawa hasil yang baik. Langit malam menjadi saksi dari kedekatan mereka. Bintang-bintang seakan lebih terang saat Putra dan Bu Rizka saling berbagi cerita dan tawa ringan. Suara alam, angin, gemerisik daun, dan desir sungai di kejauhan, menambah keheningan yang indah. Momen itu membuat Putra menyadari bahwa keindahan hidup tidak selalu datang dari hal besar atau mewah, tetapi dari kebersamaan, ketulusan, dan kebaikan hati yang sederhana. Namun, di tengah keheningan malam yang menenangkan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bu Rizka tiba-tiba terlihat lemah, wajahnya memucat, dan tubuhnya mulai goyah. Putra segera menyadari bahwa nenek itu sedang kesakitan. "Nenek, apa yang terjadi?" teriak Putra panik, mencoba menahan tubuh Bu Rizka agar tidak jatuh. Ia merasa jantungnya berdebar kencang, adrenalin mengalir deras saat ia menyadari situasi yang mendadak ini. Bu Rizka menutup matanya sejenak, mengambil napas panjang, dan berusaha menenangkan dirinya, namun tubuhnya semakin lemah. Putra segera membantunya duduk tegak, menahan tubuhnya dengan lembut namun tegas. Hatinya terasa campur aduk antara cemas, takut kehilangan, dan dorongan kuat untuk melindungi nenek yang telah menjadi sosok penting baginya. Ia menyadari bahwa dalam momen ini, keberanian dan ketenangan adalah kunci untuk menolong Bu Rizka. Dengan sigap, Putra membawa Bu Rizka turun dari bukit. Jalan setapak yang sebelumnya terasa ringan kini terasa menantang karena kondisi Bu Rizka yang tiba-tiba melemah. Putra menuntun nenek itu dengan hati-hati, setiap langkah penuh kewaspadaan. Ia mengingat setiap ajaran Bu Rizka tentang kesabaran, ketenangan, dan keberanian. Kini ia harus menerapkan semua pelajaran itu dalam kenyataan yang dramatis ini. Setibanya di rumah, Putra menolong Bu Rizka duduk di kursi kayu di ruang tamu. Ia mengambil air dan membasuh wajah nenek itu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang cepat dan napasnya yang tersengal. Bu Rizka memejamkan mata, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerangnya. Putra duduk di sampingnya, memegang tangannya erat, berbicara dengan lembut, dan menenangkan hatinya sendiri agar bisa menenangkan Bu Rizka. "Mereka bilang hidup penuh kejutan, Nenek. Tapi aku tidak pernah menyangka akan menghadapi ini malam ini," ucap Putra sambil menatap wajah Bu Rizka. Ia merasakan ketakutan, tetapi juga tekad yang kuat untuk tetap tenang dan siap menghadapi apapun. Setiap ajaran Bu Rizka tentang keberanian, empati, dan kesabaran kini diuji secara langsung, dan Putra membuktikan bahwa ia siap menghadapinya dengan hati tulus. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Putra terus menenangkan Bu Rizka, membasuh wajahnya, dan memastikan ia tetap nyaman. Suasana rumah yang sebelumnya damai kini dipenuhi ketegangan,
Namun ada kehangatan yang kuat karena kedekatan mereka dan tekad Putra untuk melindungi nenek yang berarti baginya. Di luar, bintang-bintang masih bersinar di langit malam, seolah memberi cahaya dan harapan di tengah situasi yang mendadak dramatis ini. Bu Rizka perlahan mulai menenangkan diri. Ia menarik napas panjang dan membuka mata, menatap Putra dengan tatapan penuh makna. Meski tubuhnya lemah, ada kekuatan yang terpancar dari mata nenek itu, kekuatan yang lahir dari pengalaman hidup panjang, ketulusan hati, dan keberanian menghadapi situasi sulit. Putra tersenyum lega, merasakan bahwa kepercayaan yang ia berikan kepada nenek itu terbalas dengan ketenangan yang mulai muncul. Malam itu menjadi pengingat bagi Putra tentang betapa rapuhnya hidup, tetapi juga tentang betapa berharganya keberanian, ketulusan, dan empati. Ia belajar bahwa momen dramatis seperti ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan lebih banyak daripada kata-kata atau teori. Ia menyadari bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa sederhana atau kompleks hidupnya, bisa menghadapi ujian dan tetap menjadi inspirasi bagi orang lain. Setelah beberapa saat, hujan tipis mulai turun di luar rumah, menambah suasana magis malam itu. Suara tetes hujan di atap dan daun-daun menciptakan irama lembut yang menenangkan. Putra dan Bu Rizka duduk bersama, meski tubuh nenek itu masih lemah, dan merasakan kedamaian yang perlahan kembali. Mereka menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang ujian mendadak, tetapi juga tentang kebersamaan, ketulusan, dan keberanian yang lahir dari hati. Putra menatap bintang-bintang yang bersinar di langit, merasa kagum akan kebesaran alam dan pelajaran hidup yang disampaikannya. Ia menyadari bahwa setiap bintang adalah simbol dari harapan dan kekuatan, dan bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan dengan hati tulus akan meninggalkan jejak yang tak terlihat, namun sangat berarti. Bu Rizka, di sisi lain, menatap Putra dengan mata bersinar penuh kebanggaan. Ia tahu, pemuda ini telah tumbuh dan belajar menjadi sosok yang berani, empatik, dan tulus, seseorang yang akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Mereka berbagi cerita ringan, tertawa lembut, dan sesekali berbicara tentang masa depan. Putra bercerita tentang rencananya untuk terus menolong desa, tentang kebun kecilnya, dan tentang impian sederhana yang ingin ia wujudkan. Bu Rizka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menepuk tangan Putra atau memberi komentar bijaksana. Suasana malam itu menjadi momen berharga yang akan selalu mereka ingat, penuh dengan pembelajaran dan inspirasi. Malam itu, rumah sederhana Putra menjadi tempat di mana keberanian diuji, kebaikan hati terbukti, dan pelajaran hidup terungkap dalam bentuk yang paling nyata. Putra menyadari bahwa setiap momen, baik damai maupun dramatis, adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menginspirasi orang lain. Bu Rizka, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, menjadi pemandu sekaligus inspirasi bagi Putra, menunjukkan bahwa hidup adalah kombinasi dari cinta, empati, keberanian, dan ketulusan. Pagi di desa itu terasa berbeda. Matahari muncul perlahan, menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Suara burung menyanyikan lagu-lagu ceria, namun di udara ada nuansa ketegangan yang samar, seakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Putra sedang menyiram tanaman di kebunnya ketika ia melihat sosok asing berjalan di jalan desa, membawa tas besar dan wajah serius. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi, tampil seperti pengawal, dan seorang pria lain yang mengenakan setelan resmi, rapi dan formal, mendekati rumah Putra. Putra menyeka keringat dari dahinya, merasa ada sesuatu yang berbeda. Instingnya mengatakan bahwa tamu kali ini bukan sekadar tetangga atau kerabat desa. Ia menyadari bahwa sesuatu yang penting akan segera terungkap. Bu Rizka duduk di beranda rumah, tampak tenang seperti biasa, namun ada kilatan mata yang menunjukkan bahwa ia mengetahui kedatangan tamu ini sebelumnya. Saat pengawal dan pengacara misterius itu berhenti di depan rumah, mereka menatap Bu Rizka dengan serius. Pengawal menunduk hormat, sementara pengacara menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan suara tegas namun sopan. Bu Rizka, kami diutus untuk menemui Anda secara pribadi. Ada hal-hal penting yang harus diselesaikan, kata pengacara itu, sambil menyerahkan beberapa dokumen dan kartu identitas resmi. Putra berdiri di samping Bu Rizka, merasa cemas namun mencoba tetap tenang. Ia melihat nenek itu menatap dokumen tersebut dengan mata yang tenang, seolah sudah memahami situasi yang akan terjadi. Bu Rizka mengangguk perlahan, tersenyum tipis, dan mempersilakan mereka masuk.
Putra merasa ada ketegangan yang luar biasa. Hatinya berdebar kencang, pertanyaan bermunculan di kepala. Siapa sebenarnya mereka? Apa yang ingin mereka sampaikan? Dan mengapa kedatangan mereka membuat desa yang damai ini terasa berubah dalam sekejap? Setelah duduk di ruang tamu, pengacara itu mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Dokumen-dokumen yang dibawa menunjukkan hal-hal penting mengenai identitas dan harta Bu Rizka. Putra tertegun. Semua yang selama ini ia pikir tentang nenek yang sederhana itu tampak berbeda sekarang. Ia mulai menyadari bahwa Bu Rizka adalah sosok yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga memiliki masa lalu dan kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Dengan suara tenang namun tegas, Bu Rizka mulai menjelaskan. Nak, jangan terkejut. Ada hal-hal dalam hidupku yang mungkin membuatmu terkejut, tapi aku ingin kau tahu semuanya bukan untuk menakutimu, melainkan agar kau memahami perjalanan hidupku. Ucapnya, menatap Putra dengan mata yang lembut namun penuh arti. Putra mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia sadar bahwa malam-malam dan hari-hari yang mereka lewati bersama telah membentuk ikatan kepercayaan yang kuat, dan kini waktunya pengungkapan lebih besar datang. Pengacara itu melanjutkan penjelasan tentang kepemilikan properti, bisnis, dan harta yang dimiliki Bu Rizka. Semua itu tampak begitu besar dan luar biasa dibandingkan rumah sederhana dan kehidupan desa yang selama ini Putra kenal. Putra hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, tak percaya. Ia menyadari bahwa nenek yang ia kenal sebagai sosok sederhana sebenarnya memiliki kekayaan yang luar biasa, namun memilih untuk tetap rendah hati dan sederhana. Ketegangan dramatis semakin terasa saat pengawal itu menempatkan beberapa dokumen penting di meja, sambil menatap Putra. Kami perlu memastikan bahwa semua proses ini berjalan sesuai keinginan Bu Rizka. Tanggung jawab Anda, Nak, adalah menjaga nenek ini dan mendukung keputusan yang akan diambil, ucap pengawal itu dengan tegas. Putra merasakan campuran emosi, terkejut, bangga, dan sedikit cemas. Ia menyadari bahwa peran yang diberikan kepadanya bukan sekadar sebagai pemuda desa biasa, tetapi sebagai saksi dan pendukung keputusan penting yang akan mengubah hidup banyak orang. Bu Rizka menatap Putra, tersenyum lembut, dan berkata, Nak, hidup tidak selalu seperti yang terlihat. Kekayaan, status, dan pengalaman yang tampak megah hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan semuanya untuk kebaikan dan memberi manfaat bagi orang lain. Putra meresapi kata-kata itu, menyadari makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Ia mulai memahami bahwa rahasia Bu Rizka bukan hanya tentang harta, tetapi tentang nilai-nilai hidup yang ia pegang teguh, empati, kebaikan, dan ketulusan. Percakapan berlangsung lama. Dokumen-dokumen diperiksa, keputusan dibahas, dan Bu Rizka menjelaskan bagaimana ia ingin mengatur harta dan asetnya untuk manfaat masyarakat. Putra menyimak dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan sederhana, tetapi penuh perhatian. Ia merasa bangga karena dipercaya untuk ikut berpartisipasi dalam keputusan yang begitu penting dan bermakna. Namun, ketegangan dramatis tidak berhenti di situ. Seorang kerabat Bu Rizka tiba-tiba menelepon, mempertanyakan keputusan-keputusan yang dibuat nenek itu. Ia tampak khawatir dan menentang rencana Bu Rizka untuk menggunakan sebagian harta untuk kesejahteraan desa. Putra melihat Bu Rizka tetap tenang, meski ada tekanan yang datang dari pihak luar. Ia merasa kagum pada ketenangan dan keberanian nenek itu. Mereka mungkin tidak mengerti sekarang, Nak. Tapi kau akan melihat bahwa keputusan yang kita buat dengan hati tulus akan membuahkan hasil, ucap Bu Rizka sambil menepuk bahu Putra. Kata-kata itu menenangkan hati Putra, memberinya keyakinan bahwa kebenaran dan ketulusan akan selalu menang, meski harus menghadapi tantangan dan kritik. Setelah pembicaraan panjang, pengacara dan pengawal itu akhirnya memahami keinginan Bu Rizka. Mereka mencatat semua keputusan, menyiapkan dokumen legal, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan keinginan nenek itu. Putra menyadari bahwa momen ini bukan sekadar urusan formal, tetapi pelajaran nyata tentang keberanian, ketulusan, dan integritas. Bu Rizka menatap Putra dengan mata bersinar penuh makna. Nak, aku senang kau ada di sini. Kau telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku yang penting, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai pendukung yang tulus. Ingat, kekayaan terbesar bukanlah harta,
tetapi hati yang tulus dan kemampuan untuk memberi tanpa pamrih, ucapnya lembut. Putra tersenyum, merasakan hangatnya kata-kata itu menembus hatinya. Ia menyadari bahwa setiap tindakan baik, setiap perhatian, dan setiap ketulusan akan meninggalkan jejak yang tak terlihat namun sangat berarti. Malam itu, suasana rumah Putra kembali tenang, meski ketegangan dramatis masih terasa samar-samar. Putra merenung, menyadari betapa kehidupan penuh kejutan, dan bahwa setiap orang menyimpan sisi yang tidak terlihat. Bu Rizka menjadi simbol dari kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan, menunjukkan bahwa hidup yang sederhana tidak selalu berarti tidak memiliki makna atau kekayaan. Ia belajar bahwa setiap rahasia yang terungkap bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menginspirasi dan membimbing orang lain. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut dedaunan, menciptakan bayangan yang menari di tanah rumah sederhana Putra. Udara pagi terasa segar, membawa aroma bunga liar dan tanah basah dari kebun kecil yang Putra rawat setiap hari. Ia tengah menyiram tanaman sambil menikmati ketenangan pagi, ketika Bu Rizka menghampirinya dengan senyum hangat, matanya bersinar penuh arti. Hari itu terasa istimewa, bukan hanya karena pagi yang cerah, tetapi karena perubahan besar akan segera terjadi dalam hidup mereka berdua. "Nak, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu hari ini," kata Bu Rizka sambil menepuk bahu Putra. Putra tersenyum, penasaran, dan mengikuti nenek itu keluar dari halaman rumah. Mereka berjalan melalui jalan desa yang familiar, melewati sungai kecil, ladang jagung, dan rumah-rumah tetangga yang sedang memulai aktivitas harian mereka. Bu Rizka berjalan dengan langkah mantap, penuh keyakinan, sementara Putra merasa ada sesuatu yang menunggu mereka di ujung perjalanan itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah jalan yang mengarah ke rumah mewah Bu Rizka, sebuah properti besar yang sebelumnya hanya Putra lihat dari foto-foto di lemari tua. Rumah itu megah, dikelilingi taman luas dengan bunga-bunga yang indah, kolam ikan, dan pohon-pohon rindang yang menambah kesan damai dan elegan. Putra tertegun, matanya melebar, dan hatinya campur aduk antara kagum, penasaran, dan sedikit canggung. Ia merasa bahwa dunia yang selama ini ia kenal telah berubah secara drastis dalam hitungan menit. Bu Rizka tersenyum melihat reaksi Putra. "Nak, jangan terkejut. Rumah ini hanyalah salah satu bagian dari hidupku. Tapi yang lebih penting, aku ingin kau melihat bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk kebaikan," ucapnya dengan lembut. Putra mengangguk, menyadari bahwa yang akan mereka lakukan bukan sekadar menikmati kemewahan, tetapi sesuatu yang lebih bermakna. Begitu memasuki rumah, Putra disambut oleh interior yang elegan namun hangat. Lampu-lampu temaram, lukisan-lukisan indah di dinding, dan perabotan yang mewah menciptakan suasana nyaman namun berkelas. Namun yang paling menarik perhatian Putra bukanlah kemewahan itu, melainkan rencana Bu Rizka yang akan segera terungkap. Ia menyadari bahwa segala hal yang dimiliki nenek itu tidak semata-mata untuk kepuasan pribadi, tetapi untuk membawa perubahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Setelah berbincang sebentar, Bu Rizka mulai menjelaskan rencananya. Ia ingin Putra membantunya membagikan sebagian hartanya untuk kesejahteraan desa, membangun fasilitas umum, mendukung pendidikan anak-anak, dan membantu warga yang kurang mampu. Putra mendengar dengan seksama, hatinya terasa hangat dan terinspirasi. Ia menyadari bahwa kesempatan ini bukan hanya tentang kemewahan, tetapi tentang tanggung jawab dan peluang untuk menebarkan kebaikan. Namun, ketenangan itu segera terganggu. Seorang kerabat Bu Rizka datang ke rumah, menentang rencana filantropi nenek itu. Suasana yang awalnya damai menjadi tegang. Kerabat itu berbicara dengan nada keras, mempertanyakan keputusan Bu Rizka untuk membagikan hartanya, menyatakan bahwa tindakan itu dapat merugikan keluarga. Putra melihat wajah Bu Rizka tetap tenang, matanya memancarkan keteguhan yang luar biasa. Ia tahu bahwa nenek itu telah memikirkan semua kemungkinan dan tetap memilih jalan kebaikan. "Mereka mungkin tidak memahami sekarang, Nak. Tapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan atau ego menghalangi kebaikan," kata Bu Rizka kepada Putra dengan suara lembut namun tegas. Putra merasakan keyakinan nenek itu, dan hatinya pun dipenuhi keberanian. Ia menyadari bahwa kebaikan sejati membutuhkan keberanian, keteguhan hati, dan integritas. Tindakan yang benar tidak selalu mudah diterima, namun dampaknya akan terasa jauh lebih besar daripada sekadar kesepakatan atau persetujuan orang lain.
Putra mulai membantu Bu Rizka menyusun rencana filantropi. Mereka mendata warga yang membutuhkan bantuan, merencanakan pembangunan fasilitas, dan membuat strategi agar harta yang dibagikan bisa memberikan manfaat jangka panjang. Proses ini memerlukan kesabaran, ketelitian, dan kerjasama yang erat. Putra belajar bagaimana memimpin dengan hati, bagaimana mendengarkan, dan bagaimana membuat keputusan yang bijaksana, sementara Bu Rizka membimbingnya dengan pengalaman dan kebijaksanaannya. Hari itu, Putra dan Bu Rizka bekerja tanpa lelah. Mereka bertemu dengan beberapa warga, berdiskusi tentang kebutuhan desa, dan menjelaskan rencana mereka. Wajah-wajah yang awalnya skeptis mulai berubah menjadi penuh harapan. Anak-anak tersenyum riang ketika mendengar tentang rencana perpustakaan dan taman bermain yang akan dibangun. Orang tua merasa dihargai dan diperhatikan, sementara para pemuda desa melihat kesempatan untuk belajar dan berkontribusi. Putra menyadari bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan hati tulus bisa membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Namun, ketegangan tetap ada. Kerabat Bu Rizka tidak mudah menerima keputusan ini. Ia terus mencoba mempengaruhi orang lain, mengadakan diskusi keras, dan menantang setiap langkah yang diambil Bu Rizka. Putra melihat nenek itu tetap tegar, menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, penuh logika dan kebijaksanaan. Ia menyadari bahwa kebaikan sejati tidak hanya membutuhkan niat, tetapi juga keteguhan menghadapi tantangan dan kritik. Dalam momen-momen itu, Putra belajar banyak tentang kepemimpinan, empati, dan integritas. Ia melihat bagaimana Bu Rizka tetap rendah hati meski memiliki kekayaan yang luar biasa, bagaimana ia tetap peduli pada orang lain, dan bagaimana ia berani membuat keputusan yang benar meski tidak semua orang setuju. Pelajaran itu membentuk Putra menjadi sosok yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia dengan ketulusan hati. Malam menjelang, dan mereka berdua duduk di teras rumah mewah Bu Rizka. Angin sepo-sepo membawa aroma bunga dari taman yang luas, sementara cahaya lampu temaram menciptakan suasana hangat. Putra menatap nenek itu dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa hidup bisa berubah drastis dalam sekejap, namun nilai-nilai yang dipegang teguh, ketulusan, keberanian, dan kebaikan, akan selalu memberikan arah yang benar. Bu Rizka menatap Putra dengan mata bersinar. Nak, hidup baru bukan sekadar tentang rumah, harta, atau status. Hidup baru adalah kesempatan untuk memberi, untuk menebarkan kebaikan, dan untuk membuat perbedaan. Aku percaya padamu untuk membantu mewujudkannya, ucapnya lembut. Putra merasakan hangatnya kata-kata itu menembus hati. Ia memahami bahwa tanggung jawab yang diberikan bukan beban, tetapi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menginspirasi orang lain. Seiring malam semakin larut, mereka berdua menyusun rencana detail. Setiap dokumen diperiksa, setiap langkah dianalisis, dan setiap keputusan dibahas dengan seksama. Putra merasa bahwa hari itu adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi hanya pemuda desa sederhana yang merawat kebun kecil. Kini ia menjadi bagian dari perubahan besar yang akan memberikan manfaat bagi seluruh desa. Ia menyadari bahwa keberanian, ketulusan, dan kerjasama bisa mengubah dunia, bahkan dari hal-hal yang tampak sederhana sekalipun. Suasana malam itu penuh dengan refleksi, pembelajaran, dan inspirasi. Putra menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap keputusan, dan setiap tindakan yang dilakukan dengan hati tulus akan meninggalkan jejak yang tidak terlihat, namun sangat berarti. Bu Rizka, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, menunjukkan bahwa hidup sederhana tidak selalu berarti tidak memiliki pengaruh. Kekayaan materi hanyalah alat, sedangkan kekayaan hati adalah sumber kekuatan sejati yang mampu mengubah kehidupan banyak orang. Hari itu menjadi saksi dari awal kehidupan baru bagi Putra dan Bu Rizka, bukan sekadar dalam arti materi atau status, tetapi dalam hal kesempatan, tanggung jawab, dan pengaruh positif bagi orang lain. Putra belajar bahwa hidup baru adalah tentang keberanian menghadapi tantangan, ketulusan dalam tindakan, dan kemampuan untuk memberi tanpa pamrih. Bu Rizka menjadi inspirasi nyata bahwa kekayaan sejati terletak pada hati yang tulus dan niat untuk membawa kebaikan. Pagi itu desa diselimuti kabut tipis yang perlahan menghilang saat sinar matahari menembus pepohonan. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang masih basah oleh embun. Suasana damai ini seolah menandai awal dari babak baru dalam kehidupan desa,
Sebuah babak yang akan dipenuhi dengan perubahan positif dan inspirasi. Putra tengah berjalan menuju rumah Bu Rizka, membawa beberapa dokumen perencanaan untuk proyek desa yang akan mereka mulai. Di tangannya, terdapat rencana pembangunan perpustakaan dan taman bermain untuk anak-anak desa, simbol dari niat tulus mereka untuk membagi kebaikan kepada sesama. Bu Rizka menyambut Putra dengan senyum hangat yang selalu membuat hati Putra tenang. "Nak, hari ini kita mulai mewujudkan rencana kita. Aku percaya padamu untuk memimpin sebagian dari proyek ini," ucap Bu Rizka, matanya bersinar penuh semangat. Putra merasakan tanggung jawab yang besar, namun ia juga merasa bangga. Ia menyadari bahwa kesempatan ini bukan hanya tentang pekerjaan fisik, tetapi tentang menebarkan nilai kebaikan, empati, dan pendidikan kepada seluruh warga desa. Mereka memulai hari dengan mengundang beberapa warga desa untuk berdiskusi mengenai pembangunan perpustakaan dan taman bermain. Anak-anak berlarian di halaman, menatap mereka dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Para orang tua tampak penasaran, bercampur antusias, dan sesekali bertanya mengenai manfaat proyek tersebut. Suasana yang awalnya biasa kini dipenuhi energi positif, karena warga mulai menyadari bahwa perubahan nyata akan segera hadir di desa mereka. Putra memimpin rapat kecil bersama warga, menjelaskan rencana pembangunan perpustakaan dan taman bermain. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, menekankan pentingnya pendidikan, kreativitas, dan ruang bagi anak-anak untuk belajar dan bermain. Setiap kata yang diucapkan Putra diresapi dengan ketulusan, dan para warga dapat merasakan komitmen yang tulus dari pemuda desa ini. Bu Rizka duduk di samping Putra, memberi dukungan, sesekali menambahkan saran bijaksana berdasarkan pengalamannya yang panjang. Seiring berjalannya waktu, warga mulai ikut berpartisipasi. Beberapa menawarkan bahan bangunan, beberapa menyumbangkan tenaga, dan sebagian lainnya membantu dengan ide-ide kreatif untuk desain taman dan perpustakaan. Semangat gotong royong yang lama hampir terlupakan di desa kini bangkit kembali. Putra merasa haru, menyadari bahwa niat tulus dapat membangkitkan kebaikan dalam diri banyak orang, dan bahwa perubahan positif selalu dimulai dari hati yang tulus dan tindakan nyata. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Kabut yang tenang tiba-tiba diwarnai kabar buruk. Hujan deras yang turun di daerah hulu menyebabkan sungai meluap dan mengancam beberapa rumah warga. Suasana damai berubah dramatis menjadi kepanikan. Anak-anak yang sebelumnya bermain lari ke rumah masing-masing, sementara para orang tua mulai mengevakuasi barang-barang penting mereka. Putra melihat Bu Rizka tetap tenang, namun ia juga bisa merasakan ketegangan dalam sorot matanya. "Putra, kita harus segera membantu mereka. Anak-anak dan warga desa tidak boleh terkena bahaya," kata Bu Rizka dengan suara tegas namun tenang. Putra merasakan adrenalin mengalir deras. Ia segera berlari ke arah sungai, membantu warga membawa barang-barang, dan menuntun anak-anak menjauhi bahaya. Ia bekerja tanpa henti, menerapkan semua pelajaran tentang keberanian, ketulusan, dan empati yang selama ini dia pelajari dari Bu Rizka. Bu Rizka juga tidak tinggal diam. Ia membantu mengatur evakuasi, memberi arahan kepada warga yang kebingungan, dan memastikan setiap orang berada di tempat aman. Dengan pengalamannya yang luas dan kepemimpinan yang bijaksana, ia mampu menenangkan warga dan menuntun mereka melewati situasi yang mendadak dramatis ini. Putra menyadari bahwa keberanian dan ketulusan tidak hanya diuji dalam keadaan damai, tetapi juga ketika bencana atau tekanan menghadang. Selama beberapa jam, hujan deras menghantam desa, dan Putra serta Bu Rizka bekerja tanpa lelah. Mereka menolong warga menyeberangi sungai kecil yang mulai meluap, memindahkan barang-barang berharga ke tempat aman, dan memastikan anak-anak tetap berada di area aman. Suasana yang sebelumnya damai kini dipenuhi ketegangan, tetapi semangat gotong royong dan keberanian membuat setiap warga merasa terlindungi. Putra merasakan rasa bangga sekaligus haru, karena ia melihat betapa kebaikan yang tulus mampu menggerakkan banyak orang untuk saling menolong. Setelah beberapa jam bekerja keras, hujan mulai mereda. Sungai kembali tenang, dan warga mulai menata kembali rumah dan ladang mereka. Putra dan Bu Rizka duduk sejenak di tepi sungai, menghela napas panjang, dan menatap desa yang perlahan kembali ke ketenangan. Tubuh mereka lelah, namun hati mereka penuh dengan kepuasan dan rasa syukur. Putra menyadari bahwa pengalaman dramatis ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga pelajaran mendalam tentang empati, kepemimpinan,
dan ketulusan hati. Bu Rizka menatap putra dengan mata bersinar. Nak, lihatlah. Ketika kita bekerja dengan niat baik dan hati tulus, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Kebaikan itu menular, dan setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak yang luar biasa, ucapnya lembut. Putra tersenyum, menyadari bahwa setiap momen, baik damai maupun dramatis, adalah kesempatan untuk belajar dan memberi inspirasi. Hari itu, perpustakaan dan taman bermain mulai dibangun dengan semangat gotong royong. Warga bekerja sama, anak-anak membantu membersihkan area, dan beberapa pemuda desa ikut mengangkat bahan bangunan. Putra memimpin dengan hati tulus, sementara Bu Rizka memberi arahan dan dukungan. Suasana yang awalnya sederhana kini dipenuhi energi positif, kreativitas, dan antusiasme. Setiap batu yang diletakkan, setiap buku yang dibawa, dan setiap tanaman yang ditanam menjadi simbol kebaikan yang menular ke seluruh desa. Putra menyadari bahwa pelajaran terbesar dari pengalaman hari itu adalah bahwa kebaikan yang tulus selalu menginspirasi orang lain. Tindakan sederhana, seperti menolong warga saat bencana, merencanakan fasilitas untuk anak-anak, atau berbagi pengalaman hidup, memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan banyak orang. Ia belajar bahwa keberanian, ketulusan, dan empati bukan sekadar kata-kata, tetapi nilai yang harus diterapkan dalam tindakan nyata. Bu Rizka juga merasakan kepuasan yang mendalam. Ia melihat putra tumbuh menjadi pemuda yang lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih empatik. Ia menyadari bahwa investasi terbesar dalam hidup bukan harta atau kekayaan materi, tetapi menanamkan nilai-nilai kebaikan, keberanian, dan ketulusan pada generasi berikutnya. Perpustakaan dan taman bermain bukan hanya proyek fisik, tetapi simbol dari filosofi hidup yang selalu ia pegang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan penuh cinta. Sore itu, desa kembali tenang. Anak-anak berlarian di halaman, tersenyum riang, dan sesekali berteriak kegirangan saat melihat kemajuan pembangunan taman. Para orang tua mulai membersihkan rumah dan ladang mereka, merasa terbantu dan dihargai. Putra berdiri di tengah-tengah mereka, merasakan hangatnya rasa kebersamaan dan kepuasan yang datang dari tindakan nyata. Ia menyadari bahwa setiap upaya, sekecil apapun, bisa memberikan dampak yang luar biasa jika dilakukan dengan ketulusan hati dan niat baik. Kebaikan dan ketulusan tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga membentuk karakter dan hati yang lebih baik bagi pelaku kebaikan itu sendiri. Putra belajar bahwa keberanian dan empati diuji bukan hanya dalam keadaan damai, tetapi juga saat menghadapi situasi dramatis dan tantangan nyata. Bu Rizka menjadi simbol dari kebijaksanaan dan kebaikan yang menginspirasi, menunjukkan bahwa hidup yang sederhana namun penuh kasih sayang memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kekayaan materi. Malam menjelang, Putra dan Bu Rizka duduk di teras rumah mereka, menatap lampu-lampu desa yang mulai menyala. Suara anak-anak bermain, angin sepoi-sepoi, dan gemerisik daun menciptakan irama yang menenangkan. Mereka duduk bersama, merasakan kepuasan dan kebahagiaan dari hari yang penuh tantangan, kerja keras, dan inspirasi. Putra menyadari bahwa pengalaman hari ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan tulus. Pagi itu, desa terbangun dengan sinar matahari yang hangat, menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Udara segar pagi membawa aroma bunga liar, tanah basah, dan dedaunan yang baru saja disiram embun. Suasana desa terasa damai dan tenang, seperti biasa, namun ada rasa berbeda di udara, seolah sesuatu yang luar biasa akan terjadi hari itu. Putra keluar dari rumahnya, menarik napas dalam-dalam, menikmati pagi yang indah sambil menyapa tetangga yang mulai memulai aktivitas harian mereka. Bu Rizka sudah duduk di beranda rumah Putra, memandang anak-anak yang berlarian di jalan setapak dengan senyum hangat. Ia menatap mereka seakan melihat masa depan desa yang penuh harapan dan kebahagiaan. Putra menghampiri nenek itu, duduk di sampingnya, dan mereka berdua menikmati teh hangat yang baru saja diseduh. Suasana pagi yang damai membuat hati keduanya tenang, namun Putra merasakan ada sesuatu yang istimewa akan terjadi hari ini, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka dan desa secara keseluruhan. Nak, lihat anak-anak itu. Mereka adalah harapan kita, masa depan desa ini, ucap Bu Rizka sambil tersenyum.
Putra menatap anak-anak yang bermain, melompat, dan tertawa riang. Ia merasa hangat di hati, menyadari bahwa semua kerja keras, pengorbanan, dan proyek filantropi yang mereka lakukan bersama telah membuahkan hasil. Desa kini mulai dipenuhi semangat, kreativitas, dan rasa kebersamaan yang tinggi. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati ketenangan pagi. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan bunga liar dari kebun kecil di sekitar rumah Putra. Suara burung berkicau, anak-anak bermain, dan daun-daun bergemerisik menciptakan simfoni alam yang menenangkan hati. Namun, ketenangan itu segera diwarnai oleh suasana dramatis yang membuat Putra menegang. Bu Rizka menatap ke arah desa dengan mata serius, seolah ingin mengumumkan sesuatu yang penting. "Nak, aku ingin kau berada di sisiku saat ini. Hari ini, aku akan membuat keputusan yang akan mengubah kehidupan desa secara keseluruhan," ucap Bu Rizka dengan suara lembut namun tegas. Putra menatap nenek itu, merasa campuran antara penasaran, tegang, dan antusias. Ia menyadari bahwa hari ini bukan sekadar pagi biasa, melainkan momen penting yang akan meninggalkan jejak abadi bagi semua orang. Bu Rizka mengambil beberapa dokumen dari tasnya, dokumen yang selama ini disiapkan dengan hati-hati. Ia menatap Putra, tersenyum, dan mulai menjelaskan maksudnya. "Nak, semua yang aku miliki, harta dan aset yang selama ini menjadi rahasiaku, aku ingin wariskan untuk desa ini. Aku ingin setiap anak, setiap keluarga, dan setiap warga mendapatkan manfaat dari hidupku, bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk masa depan yang berkelanjutan." Putra terkejut. Matanya melebar, hatinya berdebar. Ia tidak menyangka bahwa Bu Rizka, sosok yang sederhana, bijaksana, dan penuh kasih sayang, akan mengambil keputusan monumental ini. Hatinya campur aduk antara kagum, haru, dan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya kini bukan sekadar membantu nenek itu, tetapi juga menjaga amanah besar yang akan membawa perubahan bagi seluruh desa. Bu Rizka mulai memanggil beberapa warga desa yang tengah melakukan aktivitas pagi. Anak-anak, orang tua, dan pemuda desa berkumpul di halaman rumah Putra, penasaran melihat apa yang sedang terjadi. Putra berdiri di samping Bu Rizka, merasa gugup namun bertekad mendampingi nenek itu. Ia tahu, momen ini akan menjadi sejarah bagi desa mereka, sebuah babak baru yang akan dikenang sepanjang masa. Dengan suara yang tenang namun tegas, Bu Rizka mengumumkan keputusannya. Ia menjelaskan bahwa semua asetnya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, sekolah, perpustakaan, dan taman bermain. Selain itu, sebagian aset akan dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa setiap warga desa, dari anak-anak hingga orang tua, mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan. Warga desa mendengarkan dengan mata terbuka lebar, sebagian meneteskan air mata haru, sebagian lagi tersenyum penuh rasa syukur. Mereka merasakan ketulusan Bu Rizka, memahami bahwa keputusan ini bukan sekadar pemberian materi, tetapi bentuk nyata dari cinta, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Putra melihat senyum dan haru di wajah mereka, hatinya terasa hangat, dan ia menyadari bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, mampu membawa perubahan besar. Namun, momen dramatis tidak berhenti di situ. Beberapa warga awalnya skeptis dan ragu, bertanya-tanya tentang motif Bu Rizka. Mereka takut perubahan besar akan membawa ketidakpastian. Putra berdiri di hadapan mereka, menjelaskan dengan hati tulus bahwa niat Bu Rizka adalah murni untuk kebaikan desa. Ia berbicara tentang proyek-proyek sebelumnya, tentang gotong royong, tentang perpustakaan dan taman bermain yang sudah mulai dibangun, dan tentang bagaimana setiap tindakan kecil yang tulus membawa manfaat nyata. Kata-kata Putra menenangkan hati banyak warga, dan skeptisisme perlahan berubah menjadi keyakinan dan semangat. Bu Rizka menatap Putra dengan mata bersinar, penuh kebanggaan dan kasih sayang. "Nak, kau telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kau membantu mewujudkan kebaikan yang tulus, dan sekarang kita bersama-sama melihat hasilnya. Ingat, kekayaan sejati bukanlah harta atau benda, tetapi hati yang mampu memberi, menolong, dan menginspirasi orang lain," ucapnya lembut. Putra tersenyum, merasakan hangatnya kata-kata itu menembus hatinya. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman, setiap tantangan, dan setiap tindakan kebaikan telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana,
berani, dan tulus. Hari itu, warga desa mulai merencanakan proyek-proyek baru dengan semangat yang membara. Anak-anak berlarian ke taman untuk mencoba area bermain yang mulai dibangun, sementara orang dewasa menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan perpustakaan. Putra bersama Bu Rizka meninjau lokasi, memberikan arahan, dan memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana. Suasana yang awalnya damai kini dipenuhi energi positif, antusiasme, dan kreativitas. Matahari semakin tinggi, menyinari desa dengan cahaya hangat. Angin sepo-sepo membawa aroma bunga dan tanah basah, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Putra merasa bangga, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hari ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang membangun harapan, kepercayaan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga desa. Ia menyadari bahwa kebaikan yang tulus selalu menular, dan setiap tindakan positif akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bu Rizka berdiri di samping putra, menatap desa yang mulai hidup kembali dengan semangat baru. Ia tersenyum, merasa puas, dan penuh haru. Ia tahu bahwa keputusannya hari ini akan mengubah hidup banyak orang, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara emosional, moral, dan spiritual. Desa yang sebelumnya sederhana kini menjadi simbol dari kebaikan, empati, dan keberanian untuk membuat perubahan nyata. Putra duduk sejenak di bawah pohon besar, menarik napas dalam-dalam, dan merenungkan semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya, dari pemuda yatim sederhana hingga menjadi bagian dari perubahan besar desa, telah mengajarkannya banyak hal, tentang keberanian, ketulusan, empati, dan integritas. Ia belajar bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati tulus memiliki dampak yang luar biasa. Di akhir pagi itu, desa diselimuti suasana damai, bahagia, dan penuh harapan. Anak-anak tertawa riang, orang dewasa tersenyum penuh rasa syukur, dan pemuda desa merasa terinspirasi untuk ikut berkontribusi. Putra menatap Bu Rizka, tersenyum, dan merasa bahwa setiap momen, dari yang damai hingga dramatis, telah membentuk ikatan kuat antara mereka, serta memberi pelajaran hidup yang tak ternilai. Setelah semua yang terjadi, dari pagi yang tenang hingga pengumuman yang mengubah hidup desa, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil bersama. Hidup ini tidak selalu tentang harta, kekuasaan, atau status. Yang jauh lebih berarti adalah ketulusan hati, keberanian untuk menolong, dan empati terhadap sesama. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik bisa menebarkan kebaikan yang tak ternilai, bahkan menginspirasi orang lain untuk ikut berbuat baik. Seperti yang telah kita lihat dari perjalanan Putra dan Bu Rizka, kebaikan yang tulus selalu memiliki efek yang luas, membawa perubahan nyata dan membangun kehidupan yang lebih harmonis bagi banyak orang. Jangan pernah meremehkan kekuatan tindakan sederhana, senyuman, perhatian, membantu tetangga, atau membimbing generasi muda. Semua itu adalah investasi nyata bagi masa depan. Keberanian dan ketulusan dalam berbuat baik akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan, kepuasan batin, dan hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga kisah Putra dan Bu Rizka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap rendah hati, berani menolong, dan selalu menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Ingatlah, hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang bisa kita bagikan dan pengaruh positif apa yang bisa kita tinggalkan untuk orang lain. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan inspiratif ini. Dari hati kami, salam hangat untuk Anda semua.